Bab 681, Runtuh. Nama, Dunia Dewa dan Iblis Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang, Yue Zong juga terlempar beberapa meter karena skill yang kuat itu. Bai Xiaosheng, yang telah berevolusi menjadi evolver atribut ganda kekuatan dan kelincahan, menyerang Wilson dengan tatapan dingin, menghunus pedangnya. Sampah, mati, serangan Wilson terhenti dan matanya menyala dengan tatapan marah. Dia menunjuk ke arah Bai Xiaosheng, mengirimkan 4 bilah udara lagi ke arahnya. Tekanan yang menyesakkan menyelimuti Bai Xiaosheng dan wajahnya jatuh saat dia menebas dengan sinar bilah, sambil mundur dengan cepat. 4 bilah udara berhasil menembus serangannya dan mendarat di tubuhnya. Salah satunya benar-benar menembus kulit binatang mutasi tipe 3 di tubuhnya, meninggalkan luka yang dalam saat darah segar mengalir dari bahunya. Bai Xiaosheng menatap Wilson dengan ekspresi terkejut, kuat. Ini adalah Rasul Kerajaan Tuhan. Benar-benar di level yang lain. Yue Zong telah memimpin pasukannya untuk melancarkan serangan malam terhadap 2 Rasul di waktu yang lain, dan berkat Yin Xuang, ia berhasil menangkis salah satu Rasul, sementara prajurit lainnya telah melukai Rasul lainnya. Saat Yin Xuang diikat dengan binatang mutasi tipe 3, 2 Rasul ini muncul dengan kecakapan bertarung mereka yang luar biasa, dan tidak ada bawahan Yue Zong yang dapat menghadapi mereka. Justru karena kekuatan para Rasul, Kerajaan Tuhan dapat berkembang di banyak wilayah. Selama seorang Rasul muncul di wilayah setempat, hampir tidak akan ada masalah sama sekali. Masing-masing dari mereka setara dengan seluruh batalion elit. Mereka dapat menghancurkan 10.000 faksi tanpa masalah. Yue Zong mundur sedikit, matanya berkedip dan ia membentak, "King Wu, lakukan!" Sebuah baju zirah biologis berbentuk manusia berwarna biru setinggi 2 meter tiba-tiba muncul dengan bilah sepanjang 1,5 meter, menebas Wilson dengan bilah-bilah berwarna hijau terang. Cepat, wajah Wilson akhirnya jatuh, dan dia bahkan merasakan bahaya untuk pertama kalinya. Dia terpaksa mundur, tangan kanannya terulur, 7 bilah angin tajam yang bahkan dapat menembus lambung kendaraan lapis baja menembaki baju besi biru itu. Ji Qingwu mengendalikan baju zirah biologis di dalamnya, dan dia tidak menghindari bilah udara yang masuk, sebaliknya, matanya bersinar dengan sedikit kegilaan. Bilahnya menebas ke bawah, mengiris 2 bilah angin sebelum dia terus menuju Wilson. 5 bilah angin yang tersisa mendarat di baju zirah biologis biru, dan menyebabkan luka yang dalam, tetapi akhirnya tidak mengiris atau merusak baju besi itu. Wilson membalikkan tangannya, dan perisai terang muncul, menghalangi di depannya. Bilah yang mengerikan itu menebas perisai putih dan membelahnya. Saat bilah terus melalui lintasannya, rompi pertahanan level 4 Wilson teriris, dan lengan kanannya terpotong. Ji Qingwu telah memilih untuk memperkuat ki pedangnya sebagai jalannya. Pekerjaan yang dipilihnya adalah pendekar pedang, yang memungkinkannya untuk mengembangkan keahliannya menjadi pedang cahaya level 4. Setelah meningkatkan keahlian yang pasti membunuh, ketika dia mengaktifkannya, keahlian itu benar-benar tak terkendali dan tak terkekang, menebas kulit binatang mutasi tipe 4 seolah-olah itu bukan apa-apa. Namun, dalam melatih keahlian ini, ada persyaratan, yaitu melepaskan semua serangan jarak jauh. Setelah Ji Qingwu mempelajari keahlian ini, dia tidak punya cara untuk mempelajari keahlian jarak jauh lainnya melalui sistem. Ah, sakit, sakit. Wajah Wilson berkerut kesakitan saat dia memegang sisa bahu kanannya, dan kantong udara yang besar meledakkannya ke langit. Ji Qingwu menatap Wilson dengan dingin saat dia dipaksa pergi olehnya. Pada saat berikutnya, sebuah peluru empowered melesat menembus langit, menghantam Wilson. Wilson menahan rasa sakit dan menyulap perisai lain, dengan kuat bertahan melawan tembakan itu. "Wade, mundur!" Wilson meraung, sambil memerintahkan udara di sekitarnya untuk mendorongnya ke langit. Terlalu berbahaya, monyet kuning yang tidak sopan ini benar-benar hebat. Sepertinya kita membutuhkan Rasul pertama di sini. Hati Wade terguncang, dan dia meninggalkan sisa prajurit Kok, bergegas ke kejauhan. Para Rasul ini benar-benar kuat, tetapi mereka lebih takut mati daripada kebanyakan yang lain. Selama mereka tetap hidup, mereka dapat menikmati kesenangan hidup, tetapi jika mereka mati, mereka tidak akan memiliki apapun. Dan karena setiap Rasul adalah alat penting kerajaan Tuhan, Kok tidak akan menyalahkan mereka. Bahkan jika mereka memutuskan untuk tidak menjadi anggota Kok lagi, mereka dapat dengan mudah menjadi anggota berpangkat tinggi dari faksi lain manapun. Dalam keadaan seperti itu, kecuali beberapa Rasul, yang lainnya semuanya egois,
dan begitu mereka merasakan bahaya terhadap hidup mereka, mereka akan memilih untuk mundur. Mereka melarikan diri dengan sangat cepat. Yue Zong menyaksikan Wilson dan Wade meninggalkan semuanya dengan begitu tegas dan terkejut. Pelarian kedua rasul itu menyebabkan kekacauan dan kekisruhan di dalam pasukan kerajaan dewa. Utusan ilahi dan utusan yang tersisa segera melarikan diri juga. Para hakim dan adjudicator terjerumus dalam keputusasaan, dan beberapa menjadi marah dan bertarung dengan lebih bersemangat, sementara yang lain melemparkan senjata mereka untuk menyerah. Beberapa memilih untuk melarikan diri. Saat Yue Zong berniat untuk mengeksekusi mereka semua, pasukan aliansi mundur dari pos pertahanan mereka seperti gelombang air banjir. Aliansi tidak sebanding dengan pasukan Yue Zong, dan mereka sudah bertahan dengan sekuat tenaga. Setelah Zhang Jianxing dibunuh oleh Erek, pasukan itu hancur tanpa komando. Zheng Dalong dan Su Xinghe sama-sama evolver tingkat puncak dengan kekuatan tempur yang mengagumkan, namun, otak di balik sebagian besar operasi di lapangan adalah Zhang Jianxing. Dengan kematian, otak pasukan besar itu dengan mudah disapu oleh gerombolan binatang mutasi. Ribuan prajurit aliansi melarikan diri ke berbagai arah, mengejar di belakang mereka adalah binatang mutasi. Ah, tidak, Seorang prajurit berlari lebih lambat dari yang lain, dan puluhan tikus mutasi segera menerkamnya, menjatuhkannya ke tanah. Dalam sekejap, tikus mutasi yang tak terhitung jumlahnya datang berlarian, menguburnya sepenuhnya hingga tak terlihat. Ketika mereka pergi, hanya ada setumpuk tulang berlumuran darah. Seekor katak banteng mutasi tipe 2 setinggi sekitar 4 meter terus melompat dengan cepat, lidahnya yang panjang menjulur keluar sesekali untuk menempel pada beberapa prajurit yang malang, menghisapnya ke dalam mulutnya. Kemudian, ia menjepit dengan keras menggunakan gigi tajamnya yang bermutasi, menghancurkan para prajurit sebelum melahap mereka. Zheng Dalong dan Su Xinghe melarikan diri dengan cepat, dan mereka langsung melompati prajurit lainnya, keluar dari kota. Saat Zheng Dalong hendak melarikan diri dengan sukses, kura-kura raksasa mutasi yang seperti kastil mengaktifkan kemampuan bawaannya, mengeluarkan kabut es yang mengerikan. Dimanapun kabut itu menyentuh, semuanya akan membeku dalam sekejap, berubah menjadi patung es yang mengilap. Zheng Dalong terperangkap dalam kabut, dan ia langsung membeku. Di dalam patung es, ekspresi keterkejutannya terlihat. Su Xinghe melihat ini dan wajahnya menjadi pucat. Dengan sekejap tubuhnya, ia menghilang ke dalam sebuah rumah di dalam kota. Sekarang, seluruh kota telah dikelilingi oleh binatang mutasi. Para prajurit yang mencoba melarikan diri dengan mudah dihabisi. Dalam keadaan seperti itu, para prajurit aliansi hanya bisa melarikan diri ke arah pos pertahanan pasukan Yue Zong karena itu adalah yang paling aman. Kekacauan itu menyebabkan para prajurit aliansi dan kerajaan dewa terjepit bersama-sama, dan keduanya langsung terlibat dalam pembantaian di antara mereka sendiri. Yue Zong melihat kekacauan itu dan matanya menyala-nyala karena amarah, kerajaan Tuhan benar-benar terkutuk. Awalnya, pasukan aliansi dan Yue Zong masih bisa menahan gerombolan binatang mutasi. Namun, keseimbangan itu rusak karena campur tangan kerajaan Tuhan, dan bahkan pasukan Yue Zong pun terjerumus ke dalam bahaya. Jika mereka tidak berhati-hati, pasukan Yue Zong mungkin akan dimusnahkan. Selamatkan aku, biarkan aku lewat, tolong, petik 2. Para prajurit aliansi bergegas melewati para prajurit Kok dan mencoba memohon kepada para prajurit Yue Zong. Di belakang mereka ada binatang mutasi, dan di depan mereka ada tembakan gencar. Mereka hanya bisa memohon bantuan Yue Zong. Yue Zong pergi ke sudut dan berteriak, "Kalian semua ke sini. Letakkan senjata kalian dan berbarislah dengan tertib." Semua prajurit aliansi menghela napas lega dan datang ke tempat yang ditentukan untuk meletakkan senjata mereka. Para hakim dan adjudicator kerajaan dewa juga mengangkat tangan mereka dan berseru, "Kami menyerah. Kami menyerah." Ditinggalkan oleh dua rasul, para prajurit elit Kok itu merasa putus asa, mereka tidak ingin mati di rahang binatang mutan itu juga. Para elit kerajaan dewa ini mungkin adalah bangsa Arya, tetapi mereka juga manusia dan takut mati seperti orang lain. Setelah ditinggalkan oleh para pemimpin mereka, semangat juang mereka anjlok. Yue Zong merenung sejenak dan memilih untuk menerima penyerahan diri para elit Kok. "Kemarilah, dan letakkan senjata kalian, sebelum berbaris dengan tertib." Para elit Kok juga mulai meletakkan senjata mereka dan menyerah pada Yue Zong. Pada saat ini, kura-kura raksasa mutasi menoleh dan melihat ke samping Yue Zong.
Ia membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan kabut beku lagi. Saat udara dingin bergejolak, sejumlah elit kok dan prajurit dari Brigade Ketiga membeku. Yue Zong melirik kura-kura raksasa mutasi dan berteriak, "Tembakkan meriamnya." Hong, hong, hong. Sejumlah meriam berat segera menghujani area tempat kura-kura raksasa mutasi berada, menghancurkan puluhan binatang mutasi tipe 2 di sekitarnya hingga berkeping-keping. Saat debu menghilang, bongkahan es besar muncul di mata Yue Zong. Di dalamnya, kura-kura raksasa mutasi tipe 3 tidak terluka, hanya saja es di sekelilingnya hancur berkeping-keping. Kura-kura raksasa mutasi tipe 3 sangat lambat, dan bahkan pada kecepatan maksimumnya, ia hanya sekitar 10 kali lebih cepat dari manusia biasa. Namun, kemampuan es bawaannya sangat kuat, menggunakannya untuk mengubah binatang mutasi tipe 3 lainnya menjadi es, dan sebagai pertahanan, ia dapat membungkus dirinya sendiri sehingga bahkan meriam tidak dapat melukainya. Meski begitu, menahan rentetan serangan itu telah menghabiskan sebagian besar kemampuan kura-kura raksasa mutasi tipe 3, dan ia tidak dapat menggunakan kemampuan bawaannya untuk saat ini. Di sisi lain, anjing mutasi tipe 3 akhirnya dikalahkan oleh Yin Xuang saat mayatnya jatuh ke kota. Sejumlah prajurit dengan cepat maju untuk membawa mayatnya dan menanganinya. Setiap bagian dari anjing mutasi tipe 3 adalah harta karun, dan Yue Zong tidak akan membiarkannya dimakan oleh binatang mutasi lainnya. Ketika anjing mutasi tipe 3 dibunuh oleh Yin Xuang, Likoi tipe 3 dan Raja Tikus bersisik emas tipe 3 menyerangnya. "Hebat, karena kalian semua adalah musuh ayah, aku akan menghajar kalian semua." Yin Xuang memperhatikan binatang mutasi tipe 3 yang mendekat dan matanya yang indah bersinar dengan kegembiraan. Nafsu bertarung dalam darahnya mendidih, dan seluruh tubuhnya melompat ke udara, membawa tinjunya yang bersiul ke arah cakar dua binatang mutasi tipe 3. Setelah gelombang kejut yang mengerikan, mutasi tipe 3 Likoi dan Raja Tikus bersisik emas keduanya dikirim terbang oleh Yin Xuang, dan mereka berdua memuntahkan darah. Yang mengejutkan, dua binatang mutasi tipe pertempuran jarak dekat ini bukanlah tandingan Yin Xuang bahkan setelah bergandengan tangan. Tepat saat Yin Xuang meledakkan dua binatang mutasi tipe 3 kembali, babi ganas bersisik hitam tipe 3 yang besar mengalihkan perhatiannya padanya dan membuka mulutnya untuk menembakkan kemampuan bawaannya. Itu adalah gelombang suara yang kuat yang dipadatkan menjadi bola seperti meriam yang melesat ke arah Yin Xuang. Tanpa cukup waktu untuk bereaksi, Yin Xuang menanggung beban penuh gelombang suara, dan sosok kecilnya sedikit gemetar, kehilangan kendali untuk pertama kalinya. Laba-laba berbintik hitam tipe 3 segera melompat maju dan menyalurkan kemampuannya sendiri, yaitu sutranya, berubah menjadi duri yang bahkan lebih tajam dan lebih kuat dari balok baja. Saat Yin Xuang masih terhuyung-huyung karena gelombang suara itu, tubuhnya mati rasa dan dia tidak bisa mengendalikan diri. Pada saat berikutnya, duri sutra itu melesat dan menusuknya. Sementara pertahanannya cukup mengerikan untuk memblokir dampak senjata dan meriam, berhadapan dengan duri tajam itu, dia tidak berdaya. "Sakit, sakit, ayah, aku kesakitan." Wajah Yin Xuang berubah kesakitan saat dia tertusuk oleh sutra laba-laba itu, dan air mata mengalir di pipinya, sementara darah menetes dari bibirnya. Keadaan Yin Xuang saat ini menyedihkan, seperti boneka yang telah dipermainkan sampai compang camping. Laba-laba berbintik hitam tipe 3 menarik sekali dengan kuat, menarik Yin Xuang ke arahnya. Tiba-tiba, ada semburan api besar di langit, mengubah sutra laba-laba menjadi bara. Yue Zong muncul di samping Yin Xuang dan memeluknya erat-erat. Dia melihat banyak luka yang disebabkan oleh laba-laba bintik hitam tipe 3, dan Yin Xuang yang tampak lemah, ekspresinya penuh dengan sakit hati saat dia berbicara, "Maaf Yin Xuang, aku datang terlambat." Yin Xuang tidak tampak seperti monster ganas yang bisa meninju dua binatang mutasi saat ini, sebaliknya, dia tampak seperti gadis kecil yang patah hati. Yin Xuang melihat wajah Yue Zong dan matanya berbinar bahagia, "Ayah tidak terlambat. Ayah benar-benar pahlawan Yin Xuang. Yin Xuang sangat mencintai ayah. Berubahlah menjadi abu." Yue Zong berbalik menghadap laba-laba bintik hitam tipe 3 dan dengan tatapan ganas, dia mengirimkan tornado api iblis yang mengerikan ke arah binatang mutasi. Pada saat yang sama, sejumlah sinar laser ditembakkan ke binatang mutasi tipe 3 lainnya, mencegah mereka membantu laba-laba bintik hitam tipe 3. Laba-laba berbintik hitam tipe 3 tampaknya merasakan ancaman kematian yang akan segera terjadi dan membuka mulutnya untuk memuntahkan sejumlah besar sutra yang bahkan lebih kuat dari logam paduan ke arah api yang mendekat.
Saat sutra laba-laba bersentuhan dengan tornado yang menyala, sutra itu langsung mendesis dan berubah menjadi abu, dan segera, laba-laba berbintik hitam tipe 3 juga diselimuti oleh api. Saat api menghilang, hanya ada inti binatang di tanah. Setelah membunuh laba-laba berbintik hitam tipe 3 dalam satu serangan, dua hembusan angin bertiup ke arahnya dengan kuat, saat likoi tipe 3 dan tikus raja bersisik emas tipe 3 menyerangnya dengan kecepatan yang mengerikan. Cakar mereka dibuat untuk menebas kepalanya dengan kecepatan suara. Saat ini, lengan Yue Zong melilit Yin Xuang, dan dia tidak memiliki cara untuk menghadapi dua binatang mutasi tipe 3 pada saat yang sama. Tepat pada saat ini, dari kegelapan, sebuah odachi kecil menebas dengan sinar yang dalam, menebas ke likoi tipe 3. Dalam sekejap, Tenpyo Saka terlempar mundur puluhan meter oleh kekuatan luar biasa dari likoi tipe 3. Odachi-nya juga terpental jauh. Bagaimanapun, kekuatannya jauh dari binatang mutasi tipe 3. Namun, serangan likoi tipe 3 juga ditepis oleh Tenpyo Saka. Pada saat ini, Ji Qingwu datang menebas likoi tipe 3 dengan zira biologis birunya, dan sinar pedang yang perkasa mengiris likoi tipe 3 menjadi dua. Sebuah kotak harta karun biru muncul di samping mayat likoi tipe 3, dan inti binatang itu terpental ke tangan Yin Xuang. Yin Xuang menatap inti itu, dan matanya bersinar dengan cahaya. Dia melemparkan inti itu ke dalam mulutnya dan mulai mengunyahnya. Inti yang bahkan tidak dapat ditembus oleh tebasan Ji Qingwu dihancurkan menjadi beberapa bagian oleh Yin Xuang sebelum dia menelannya. Saat dia memakan inti tipe 3, luka Yin Xuang yang disebabkan oleh laba-laba berbintik hitam tipe 3 mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, tubuhnya juga tumbuh sekitar 1 cm. Di sisi lain, menghadapi tebasan Raja Tikus bersisik emas tipe 3, Yue Zong membalikkan tangannya yang tersedia, menyebabkan perisai cahaya muncul dan memblokir serangan itu dengan kuat. Setelah menerima satu serangan itu, perisai cahaya itu hancur. Pergilah ke neraka. Yue Zong mengambil kesempatan itu dan mengangkat tangan kanannya untuk menembakkan seberkas api iblis yang sangat panas yang mengembun menjadi bentuk tombak yang menembus kepala Raja Tikus bersisik emas tipe 3, sebelum terbakar di dalam dan menggoreng otaknya. Saat mereka melenyapkan beberapa binatang mutasi tipe 3 ini, banteng besi tipe 3 berhasil menembus area tempat meriam ditembakkan dan berlari kencang ke dalam kota. Sejumlah sinar laser yang ditembakkan dari segala arah membentuk jaring yang menembus tubuh banteng besi tipe 3, mengubahnya menjadi saringan. Beberapa sinar menembus kepalanya, dan di tengah-tengah serangannya, ia jatuh ke lantai, dan menjadi binatang mutasi tipe 3 pertama yang binasa di tangan prajurit biasa. Saat ia jatuh, dari belakang, kera ganas tipe 3 melompat maju bersama dengan gorila hitam mutasi tipe 3. Dua binatang mutasi tipe 3 ini tidak memiliki kemampuan bawaan, tetapi kekuatan, kecepatan, pemulihan, dan pertahanan mereka berada di level lain, dan mereka tampaknya tidak memiliki titik lemah. Kera ganas tipe 3 menyerbu ke perkemahan pasukan Yue Zong dan dengan satu telapak tangan, ia menamparkan banyak prajurit hingga tewas. Ketika sinar laser mendarat di tubuhnya, mereka hanya menyebabkan luka ringan. Itu tidak cukup untuk membahayakan hidupnya. Gorila hitam tipe 3 menerkam ke Yue Zong. Dari kejauhan, babi hutan ganas bersisik hitam tipe 3 juga berhenti, saat ia membuka mulutnya untuk melepaskan ledakan gelombang suara ke arah Yue Zong. Yue Zong telah mengalami kekuatan serangan seperti itu sebelumnya, dan saat babi hutan ganas bersisik hitam tipe 3 membuka mulutnya, ia telah mengaktifkan langkah bayangannya dan menghindar ke samping. Gelombang suara itu juga memiliki titik lemah, yaitu ia hanya dapat bergerak dalam lintasan lurus, dan tidak dapat dimanipulasi untuk berputar. Ledakan gelombang suara itu mendarat di suatu area, menyebabkan sejumlah prajurit elit berdarah dari lubang mereka dan mati. Mereka tidak sekuat Yin Xuang. Yue Zong baru saja bergerak, ketika gorila hitam tipe 3 muncul di depannya, tinjunya menghantamnya dengan tekanan gunung Tai. Tepat pada saat ini, Yin Xuang melompat dari pelukan Yue Zong dan mengangkat tinjunya yang kecil untuk menghadapi pukulan dari gorila hitam tipe 3. Hong! Setelah terkena benturan yang kuat, gorila hitam tipe 3 terlempar sekitar 5 meter, sementara Yin Xuang juga terlempar kembali sekitar 7 hingga 8 meter. Ji Qingwu mengendalikan biological armor untuk melangkah turun, kakinya melompat ke kepala Type 3 mutan Black Gorilla. Dia kemudian mengendalikan pedang besar di tangannya untuk menusuk ke bawah ke kepalanya. Sword Radiance yang perkasa merobek lubang ke tengkorak Type 3 mutan Black Gorilla, mengiris otaknya menjadi dua.
Dengan sekejap, Ji Qingwu menghilang dari atas Type 3 mutan Black Gorilla. Binatang mutan besar yang seukuran benteng itu merosot tak bernyawa. Type 3 Ferocious Ape lainnya tiba-tiba muncul di depan Yue Zong, mengayunkan tinjunya yang perkasa ke arahnya. Kecepatan Type 3 Ferocious Ape terlalu cepat, Yue Zong tidak punya cara untuk menghindar. Matanya menyala, dan Dark Doki yang tebal menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, dia menggunakan Shadow Steps-nya, mencapai kecepatan yang melebihi penghalang suara. Dia berputar dan melompat mundur, pada saat yang sama, menarik keluar Flame Blade-nya untuk menebas tinju kera ganas tipe 3. Flame Blade yang tajam berhasil mengiris tinju kera ganas tipe 3, meninggalkan luka yang dalam. Yue Zong sendiri juga dikirim terbang kembali dari hentakan, Flame Blade juga terbang keluar dari genggamannya. Saat dia terbang kembali, Devil Flames di tangannya membeku menjadi bentuk tombak, dan dia melemparkannya dengan sekuat tenaga. Devil Flame Spear melesat ke arah kepala kera ganas tipe 3, meledak saat terkena benturan dan menyelimuti kepalanya, menggoreng otaknya menjadi bara. Dengan kematiannya, jumlah total Type 3 mutan Beast menyusut menjadi 3, mutan Giant Turtle, Black Scarlet Ferocious Boar, dan Type 3 Red Leopard. Beast aneh di atas Type 3 Red Leopard menatap Yue Zong dengan dingin dan mengerutkan kening. Hong, 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 tembakan meriam yang hebat terus berlanjut tanpa henti, menghancurkan banyak sekali binatang mutasi hingga berkeping-keping. Pada saat yang sama, karena kematian Raja Tikus bersisik emas tipe 3, lautan tikus mutasi terpecah belah, saat makhluk-makhluk itu mulai melarikan diri ke berbagai arah. Binatang mutasi yang tersisa juga tersapu oleh sinar laser yang mengenai mereka tepat setelah tembakan artileri yang menyelimuti. Setelah melihat semua ini, binatang aneh di atas macan tutul merah tipe 3 mengeluarkan lolongan melengking. Ketika mereka mendengar lolongan itu, sisa binatang mutasi dengan cepat mundur seperti banjir. Binatang aneh itu menatap Yue Zong dalam-dalam, sebelum berbalik dan menghilang ke dalam malam. Sepertinya lawan yang menakutkan lainnya telah muncul. Yue Zong memperhatikan binatang mutasi yang mundur dan alisnya berkerut. Kali ini, untuk melawan gerombolan mutasi, Yue Zong telah membawa sejumlah besar amunisi. Jika mereka terus menyerbu ke depan, dia dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Karena dia memegang kendali, selama mereka bertahan sampai siang hari, dia bahkan dapat memanggil bala bantuan helikopter serbu untuk menghujani binatang mutasi dengan neraka. Sekarang binatang mutasi memilih untuk mundur, dia dipenuhi rasa gentar. Faktanya, binatang mutasi lebih kuat dari zombie, jika mereka juga memiliki komandan dengan kecerdasan seperti manusia, itu akan menjadi hal yang mengerikan. Para prajurit biasa tidak mempertimbangkan hal itu. Saat mereka melihat mundurnya binatang mutasi, mereka semua bersorak, dan mereka tahu bahwa mereka telah berhasil menangkis musuh mereka sekali lagi. Bai Xiaosheng muncul di samping Yue Zong, terbungkus kain kasa, saat dia bertanya, "Pemimpin, apakah kita terus menuju lumbung?" Mata Yue Zong berubah dingin saat dia menjawab, "Tidak. Kita akan membasmi aliansi Tiongkok Raya sekarang. Mereka berani bekerja sama dengan kerajaan Tuhan, dasar orang bodoh. Jika kita membiarkan mereka hidup, mereka akan menjadi masalah bagi kita." Kali ini, karena kolusi mereka, pasukan Yue Zong sangat menderita. Brigade ketiga Huer Ran telah kehilangan lebih dari 600 orang. Bagaimanapun, Brigade ketiga hanya memiliki 3.000 orang pada awalnya, mereka semua terdiri dari veteran tua yang telah mengikuti Huer Ran melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. 600 elit yang memiliki banyak pengalaman terbunuh dalam pertempuran ini, dan ini merupakan pukulan besar bagi pasukan Huer Ran. Selain Brigade ketiga, Yue Zong juga kehilangan 20 evolver lainnya kedua Apostles. Jika bukan karena menangkap pasukan elit besar Kok ini, Yue Zong dapat dianggap telah menderita kerugian besar juga. Poin terpenting adalah bahwa Zhang Jianxing adalah inti dari militer aliansi. Dengan kematiannya, aliansi hanya memiliki 4.000 tentara yang tersisa. Mereka pada dasarnya adalah sekelompok beraneka ragam tanpa pemimpin yang cakap. Setelah beristirahat seharian, Yue Zong mengirim pasukannya untuk mengangkut banyak mayat binatang mutasi dan mengirim kembali prajurit yang terluka. Sedangkan mayat musuh-musuhnya, mereka diumpankan ke pohon induk, menjadi makanannya. Yue Zong hanya akan menghormati prajuritnya sendiri, sementara dia tidak memiliki belas kasihan atau belas kasihan terhadap musuh-musuhnya. Pada saat yang sama, dia mengerahkan pasukan menuju pangkalan aliansi.
Dia masih memiliki gagasan untuk hidup berdampingan dengan aliansi. Namun, bagaimanapun juga, aliansi pada dasarnya tidak berdaya melawannya. Dia juga tidak ingin membiarkan kanker ini bernanah. Su Xinghe melihat bahwa pasukan Yue Zong telah membuang semua gagasan untuk maju menuju lumbung, dan hatinya hancur, apakah dia akhirnya akan bertindak melawan aliansi. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya sekarang. Su Xinghe adalah salah satu eselon atas aliansi dan mengetahui kemampuan para prajurit. Setelah kehilangan jenderal mereka, tidak ada orang lain yang bisa memimpin mereka. Sebagian besar komandan di dalam telah memperoleh jabatan mereka melalui koneksi, dan sementara mereka agak bisa menghadapi zombie di kota-kota, melawan pasukan Yue Zong adalah hal yang sama sekali berbeda. Setelah merenung cukup lama, matanya bersinar dengan sinar yang tegas, itu benar. Ini juga sebuah kesempatan. Begitu dia menelan aliansi, tidak akan ada seorang pun yang bisa menghentikan ekspansinya di utara. Mungkin bukan hanya mimpi baginya untuk menyatukan seluruh negara lagi. Jika aku bergabung dengannya sekarang, aku mungkin menjadi bagian dari tim pendiri. Dengan kekuatan Su Xinghe, tidak sulit untuk mengumpulkan beberapa ratus orang dan menjadi panglima perang lokalnya sendiri. Namun, dia tidak senang hanya melakukan sesuatu dalam skala kecil seperti itu. Dia tahu bahwa bahkan jika dia melakukannya, dan mungkin bisa bersenang-senang di suatu sudut terpencil, begitu Yue Zong berhasil menaklukkan negara itu, dia tidak akan membiarkan faksi Su Xinghe ada lagi. Bahkan jika dia adalah seorang evolver tingkat puncak, menghadapi semua evolver tingkat puncak di negara itu, dia tidak seberapa. Setelah belajar sesuatu dalam hidup, Su Xinghe juga pernah menjadi seorang direktur sebelum kiamat. Dia jelas tentang kemegahan dan daya tarik kekuasaan dan otoritas. Dia ingin menjadi seorang pejabat, dan karena itu, dia memutuskan untuk bergabung dengan Yue Zong. Su Xinghe dipimpin oleh seorang prajurit ke Yue Zong, sebelum dengan hormat menyapanya, "Pemimpin Yue Zong, saya Su Xinghe, saya berharap dapat membantu pemimpin." Yue Zong menatap pria di depannya, matanya berkedip, "Kau Su Xinghe itu salah satu dari 5 kepala aliansi Tiongkok Raya." Yue Zong tidak menyangka bahwa salah satu dari 5 pemimpin akan mengambil inisiatif untuk tunduk padanya. "Ya," Su Xinghe terkekeh, sebelum ia menunjukkan kartunya, "aku bisa menyerahkan seluruh aliansi kepadamu." Sementara pemimpin yang lain adalah Simen Tianxiong, pilar yang sebenarnya adalah Zhang Jianxing. Karena kematiannya, meskipun aliansi mungkin masih ada, itu tidak akan pernah bisa menandingimu. Namun, ada sejumlah ahli di dalamnya. Jika kau masih menelan aliansi dengan paksa, kau mungkin akan menderita beberapa korban juga. Lebih jauh lagi, mereka yang akan menderita adalah warga biasa. Jika kau menyerang aliansi, sebagian besar yang selamat akan menderita. Di dunia saat ini, manusia adalah sumber daya yang paling berharga. Aku tahu pemimpin, kau juga tidak ingin melihat terlalu banyak kematian. Selama kau menyerahkan tanggung jawab meyakinkan aliansi kepadaku, aku akan memastikan untuk melakukannya. Su Xinghe berbicara, sedikit semangat di matanya. Yue Zong juga setuju bahwa Su Xinghe ada benarnya, dan ia terkekeh, "Baiklah. Apa yang kau inginkan?" Mata Su Xinghe kini hampir berkobar. "Aku tahu, pemimpin, sistemmu saat ini adalah darurat militer. Aku berharap bisa menjadi letnan kolonel dan membantu memimpin pasukan menggantikanmu. Selain itu, aku ingin merekomendasikan Chan Weihua untuk menjadi mayor juga. Kami berdua adalah evolver puncak, dan kami pasti bisa menjadi pedang untukmu." Yue Zong melihat ambisi yang membara dalam tatapan Su Xinghe dan tertawa kecil, "Baiklah. Aku berjanji padamu, selama kau bisa menyerahkan aliansi kepadaku, aku akan mengabulkan keinginanmu." Posisi letnan kolonel dan mayor dengan imbalan lebih dari selusin ribu orang yang selamat serta 2 evolver tingkat puncak terlalu bagus untuk dilewatkan Yue Zong. Su Xinghe menjawab, "Terima kasih, pemimpin. Aku berharap saat aku memimpin operasi, kau akan menugaskanku pasukan untuk membantu rencana tersebut. Hanya dengan tekanan yang cukup, aku akan dapat memastikan aliansi mendengarkan." Baiklah, pasukan Yue Zong terus maju ke arah aliansi, menyebabkan mereka panik. Beberapa orang yang lebih pintar tahu bahwa kematian jenderal mereka Zhang Jianxing berarti aliansi tidak berdaya melawan Yue Zong. "Yue Zong sudah dekat, apa yang harus kita lakukan?" Di dalam markas rahasia, Chan Weihua memanggil orang-orangnya dan bertanya. Seorang pemimpin kecil memandang Chan Weihua dan berkata,
saudaraku, pasukan Yue Zong terlalu menakutkan. Kita bukan tandingannya. Sebagian besar pasukan tempur aliansi telah dimusnahkan, bahkan Zhang Jianxing telah meninggal. Tidak ada harapan untuk tinggal di sini, mari kita melarikan diri. Dengan kekuatan kita, bahkan jika kita meninggalkan tempat ini, kita dapat menemukan sudut untuk menjalaninya dengan baik. Itu benar, saudaraku, Yue Zong benar-benar terlalu kuat, kita bukan tandingannya. Mari kita melarikan diri, ya, saudaraku. Jika kamu khawatir tentang jatah makanan, kita bisa pergi dan mencuri beberapa sebelum pergi. Petik 2 petik 2. Satu persatu, berbagai pemimpin kelompok itu berbicara, tidak ada dari mereka yang mau tinggal di belakang untuk bertarung dengan Yue Zong. Chan Weihua mendengarkan mereka dan matanya berbinar. Dia tahu bahwa itu adalah bunuh diri dengan maksud untuk melawan Yue Zong. Namun, dia memiliki lebih dari 40 wanita cantik di bawah sayapnya. Adapun yang lainnya, beberapa memiliki setidaknya 1 atau 2, sementara sebagian besar bisa memiliki selusin. Jika mereka semua melarikan diri, jumlah wanita mereka saja akan mencapai beberapa ratus. Pasukan sebesar itu tidak akan bisa lepas dari cengkeraman pasukan Yue Zong. Chan Weihua tahu bahwa sulit baginya untuk membawa pasukannya melarikan diri. Saat dia menyerang, selain beberapa ahli, sisanya akan dipaksa untuk tinggal. Para wanitanya juga tidak akan bebas. Mengapa kamu harus lari? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan saat itu terdengar, semua orang di ruangan itu menjadi waspada, menoleh ke arah. Su Xinghe melangkah masuk ke ruangan dan tersenyum. Mata Chan Weihua menyipit, saat seluruh tubuhnya menjadi tegang. Dia seperti macan tutul yang siap menerkam saat dia menatap Su Xinghe dengan waspada. Su Xinghe, aku ingin pergi, apakah kamu bermaksud menghentikanku? Su Xinghe terus tersenyum, tidak. Jika kamu ingin pergi, silakan saja. Namun, aku punya saran. Siapa tahu, setelah kata-kataku, kamu mungkin tidak ingin pergi lagi. Chan Weihua melihat bahwa Su Xinghe tidak berniat menghentikannya dan menghela napas lega. Su Xinghe juga seorang evolver tingkat puncak, dan jika kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan, mereka kemungkinan akan seri. Dia tidak berniat bertarung habis-habisan dengan Su Xinghe. Mata Chan Weihua berbinar saat dia berbicara. Su Xinghe, jangkauan Yue Zong sangat luas. Bahkan Zhang Jianxing dan Kerajaan Dewa tidak dapat melakukan apapun padanya setelah bekerja sama. Orang yang menakutkan seperti itu bukanlah seseorang yang dapat kita tangani. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan tinggal. Itu sama saja dengan bunuh diri. Apa kamu ingin pergi bersamaku? Dengan kekuatan kita dapat mengukir sesuatu untuk diri kita sendiri. Su Xinghe juga seorang evolver, dan jika sebuah faksi memiliki 2 pembangkit tenaga listrik seperti itu sebagai inti mereka, mereka dapat menghadapi banyak situasi. Selama itu bukan gelombang binatang mutasi atau gerombolan zombie, mereka dapat menanganinya sendiri. Su Xinghe tertawa kecil, kenapa kita harus pergi? Tidak bisakah kita bergabung dengan Yue Zong saja? Bergabung dengannya, Chan Weihua langsung tenggelam dalam pikirannya. Dia khawatir Yue Zong akan memburunya sehingga dia tidak pernah berpikir untuk tunduk padanya. Weihua, jika kamu ingin melarikan diri sekarang, kamu bebas melakukannya. Berdasarkan kekuatanmu, kamu bisa pergi ke desa kecil dan menjadi tiran setempat. Namun, pernahkah kamu berpikir, pengaruh Yue Zong hanya akan terus tumbuh? Begitu dia menaklukkan semua tempat, kamu harus semakin menjauhkan wilayahmu. Jika tidak, dia akan mengirim pasukan untuk memusnahkanmu. Sampai kapan kamu akan terus hidup seperti itu? Lagi pula, kalian hanya bisa melakukan sedikit hal sendirian. Masih ada masalah tentang gerombolan zombie, binatang mutasi, ransom, del. Tanpa markas yang layak, kalian hanya bisa terus melarikan diri, dan tidak ada yang lain selain melarikan diri. Pada akhirnya, selain kalian, akan ada beberapa lusin saudara. Mereka yang tidak memiliki cukup kekuatan akan binasa. Apakah gaya hidup seperti itu yang kalian inginkan? Yue Zong telah menaklukkan dataran tengah dan lebih dari 5 atau 6 kota besar. Ia telah membangun pabrik dan pertanian, serta sistem mata uang dan pemerintahan yang berfungsi. Ia adalah satu-satunya panglima perang dengan potensi terbesar untuk menyatukan seluruh negeri. Karena ia masih dalam tahap awal, jika kita bergabung dengannya sekarang, setelah berkontribusi, kita mungkin menjadi pendiri negara.
Generasi masa depan kita akan menikmati kejayaan dan pencapaian kita. Jika kalian tidak ingin memilih jalan ini dan lebih memilih menjalani kehidupan seperti anjing, silakan saja. Kalian dapat terus meringkuk dalam ketakutan dan hidup dalam ketidakpastian ditelan oleh kekuatan lain, atau dibunuh oleh gelombang binatang mutasi. Su Xinghe terus mengoceh dengan penalaran logis yang kuat. Mendengar kata-katanya, ekspresi Chan Weihua tampak bersemangat. Ia melihat ke arah bawahannya dan menyadari bahwa mereka semua telah terpengaruh oleh argumennya. Bagaimanapun, semua orang ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Tidak ada yang suka hidup seperti anjing liar, menjalani hidup sehari-hari. Chan Weihua bukanlah orang bodoh, dia berpikir sejenak dan bertanya, Su Xinghe, kau sudah bergabung dengannya, kan? Su Xinghe terkekeh. Benar sekali. Aku sekarang adalah letnan kolonel di pasukannya. Bawahan Chan Weihua menatapnya dengan iri. Setelah menjadi letnan kolonel di bawah Yue Zong, statusnya berbeda. Chan Weihua mengerutkan kening dan bertanya, lalu bagaimana jika aku bergabung dengan Yue Zong? Su Xinghe menjawab, jika kau bergabung dengannya, kau akan mendapatkan semua harta milik pribadimu. Selama kau memiliki kemampuan untuk memberi makan 40 wanitamu, kau dapat terus melakukannya. Pada saat yang sama, kau akan menjadi mayor di bawah Yue Zong, dan memimpin 1 batalion infanteri. Kerutan di dahi Chan Weihua semakin dalam, pangkat mayor. Bukankah itu terlalu rendah? Meskipun diam-diam dia merasa puas dengan pengaturan tersebut, dia ingin mencoba peruntungannya dalam tawar-menawar. Terutama karena dia tidak senang berada di bawah Su Xinghe. Akan tetapi, dia sangat jelas bahwa Su Xinghe telah mengambil inisiatif untuk menyerah terlebih dahulu, itulah sebabnya dialah yang dirugikan. Su Xinghe memperlihatkan senyum kejam, jika kamu ingin mendapatkan posisi yang lebih baik, kamu harus membuktikan diri. Jika kamu dapat bergabung denganku dan mempersembahkan seluruh aliansi kepada Yue Zong, kamu secara alami akan mendapatkan posisi yang lebih baik. Chan Weihua dengan cepat membuat keputusannya, oke, Su Xinghe, aku akan bekerja sama denganmu untuk membawa aliansi kepada Yue Zong. Di dalam aula pertemuan markas besar aliansi, Simen Tianxiong dan seluruh eselon atas telah berkumpul untuk sebuah pertemuan, membahas bagaimana cara menghadapi Yue Zong. Di dalam aula, banyak pejabat memberikan pendapat mereka sendiri, dan wajah semua orang tampak muram. Tidak seorang pun merasa bahwa mereka dapat menahan serangan Yue Zong. Simen Tianxiong mendengarkan diskusi mereka, hatinya berat ketika dia bertanya, apa yang terjadi? Kok Chan Weihua belum datang? Aku sudah datang, maaf terlambat. Setelah tertawa riang, Chan Weihua dan Su Xinghe berjalan ke aula bersama. Simen Tianxiong melihat mereka masuk bersama dan firasat muncul di hatinya. Alisnya berkerut. Chan Weihua tampak riang saat dia melihat semua orang, jangan panik, aku datang dengan metode untuk menghadapi Yue Zong. Simen Tianxiong terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Orang-orang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke Chan Weihua. Metodenya adalah, membiarkan Simen Tianxiong mati. Chan Weihua tertawa acuh tak acuh, dan sebuah koin melesat keluar seperti meriam, menusuk kepala Simen Tianxiong. Ada ekspresi terkejut di wajah Simen Tianxiong saat tubuhnya jatuh ke tanah tanpa nyawa. Su Xinghe langsung meledak dengan 10 potong baja yang menembus 6 penjaga di samping Simen Tianxiong. Mereka tidak siap, dan meskipun mereka bukan evolver yang lemah, mereka tetap dibunuh oleh Su Xinghe. Pada saat yang sama, ada tembakan dari di luar, pasukan Su Xinghe dan Chan Weihua melancarkan serangan cepat terhadap prajurit Simen Tianxiong. Di bawah serangan mendadak itu, pasukan Simen Tianxiong musnah. Sisa eselon atas menyaksikan proses itu dengan ngeri dan kaget, tidak tahu harus berbuat apa. Di bawah tekanan berat Chan Weihua dan Su Xinghe, mereka tidak berani bergerak. Chan Weihua menoleh untuk mengamati semua orang yang hadir dan terkekeh. Jangan khawatir, mereka yang ingin hidup lebih baik dengarkan. Su Xinghe dan aku telah menyerah pada Yue Zong. Kami berharap semua orang dapat bekerja sama, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Semua orang melihat bahwa Simen Tianxiong telah meninggal, dan mereka tidak berniat memberontak, hanya melihat dengan tenang saat Chan Weihua dan Su Xinghe menyingkirkan teman dekat Simen Tianxiong. Setelah memberantas semua potensi masalah, Su Xinghe mengirim seseorang untuk menangani aliansi sambil mengirim orang lain untuk mengundang pasukan Yue Zong masuk. Chan Weihua segera memberi hormat kepada Yue Zong saat melihatnya.
Chan Weihua memberi hormat kepada pemimpin Yue Zong dan bersedia mengabdi. Yue Zong terkekeh, bagus sekali. Chan Weihua, mulai sekarang, pangkatmu naik menjadi letnan kolonel. Chan Weihua sangat gembira, dan menjawab dengan antusias, terima kasih, pemimpin. Yue Zong menatapnya dan berkata, Chan Weihua, karena kau sudah menjadi bawahanku, kau harus mengikuti aturanku. Pasukanku adalah pasukan yang baik, bukan pasukan yang asal melakukan sesuatu. Prajurit harus mematuhi hukum militer, apakah itu jelas? Hati Chan Weihua menjadi dingin, ya. Su Xinghe menghampiri Yue Zong dan melapor, pemimpin, saya punya seseorang di sini, yang menurut saya Anda tertarik untuk bertemu dengannya. Yue Zong menilai pria berkacamata dan berpenampilan sopan itu, siapa kau? Pria parubaya itu menjawab, namaku Cheng Ziming. Aku pernah bekerja di pangkalan satelit kedua dekat ibu kota sebelum kiamat. Pangkalan satelit, Yue Zong tersentak saat mendengarnya, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, apakah kau ingat lokasi pangkalan itu? Cheng Ziming tahu betul bahwa ini adalah momen yang berpotensi mendatangkan hadiah, dan dia menjawab, aku ingat. Aku bisa membawamu ke sana. Wajah Yue Zong tersenyum, bagus. Cheng Ziming, selama aku bisa mendapatkan pangkalan itu, aku akan memberimu hadiah. Satelit berguna dalam peperangan modern. Jika jumlahnya cukup, seluruh bumi bisa ditampilkan. Karena sebagian besar satelit difokuskan pada kota-kota besar, pergerakan pasukan besar tidak bisa luput dari deteksi. Setiap faksi yang menguasai satelit akan memperoleh keuntungan besar. Selain itu, satelit memungkinkan telekomunikasi di seluruh dunia. Dimungkinkan untuk menemukan posisi dan melakukan banyak hal lainnya. Kerajaan dewa mengalami ekspansi yang sangat kuat di seluruh dunia pada awalnya karena kendali mereka atas satelit sejak awal. Dengan satelit, mereka dapat menyampaikan pesan, dan memastikan komunikasi serta pemahaman tentang berbagai situasi. Tanpa satelit, di dunia di mana banyak jenis peralatan telah gagal, kerajaan dewa tidak dapat merencanakan dan melaksanakan rencana mereka dengan baik. Wajah Cheng Ziming berseri-seri karena kegembiraan, terima kasih, pemimpin. Yue Zong menatap Su Xinghe dan memuji, bagus sekali, Komandan Su Xinghe. Terlepas dari karakter atau efisiensinya, Su Xinghe benar-benar luar biasa. Dia memahami apa yang dibutuhkan Yue Zong dan menanganinya dengan sangat baik. Jika ada kekurangan, itu adalah bahwa dia tidak seperti Li Guang dan Bai Xiao Sheng dalam kesetiaan mereka kepadanya. Jika faksi Yue Zong memburuk, dan faksi kuat lainnya muncul, Su Xinghe kemungkinan akan mengkhianatinya dan bergabung dengan faksi lain, seperti bagaimana dia mengkhianati aliansi dengan mudah. Su Xinghe menyeringai dengan rendah hati, terima kasih atas pujianmu, pemimpin. Su Xinghe telah membuat keputusan untuk membantu Yue Zong dalam menegakkan kekuasaannya, dan tentu saja ia akan memberikan semua yang ia miliki. Yue Zong mengangguk dan melangkah keluar. Setelah memperoleh informasi intelijen tentang pangkalan satelit, ia tidak terburu-buru untuk keluar. Sebaliknya, ia mulai mengatur kembali pasukan aliansi. Selain tawanannya, kini ada total 10.000 orang yang sehat jasmani. Dari mereka, ia menarik 3.000 orang untuk membentuk Brigade kelima, dengan komando jatuh ke tangan Yuan Ying. Su Xinghe dan Chan Weihua juga direkrut ke dalam Brigade kelima. Itu adalah brigade besar, dan salah satu kompi terdiri dari mantan adjudicator. Hanya pasukan itu saja sudah cukup untuk mengalahkan kompi lain milik Su Xinghe dan Chan Weihua. Pada saat yang sama, Yue Zong menugaskan beberapa komandan setia kepada mereka, memastikan bahwa akan sulit bagi salah satu dari keduanya untuk mempengaruhi prajurit di kompi. Saat ia mengatur ulang pasukan, Yue Zong mengirim divisi lapis baja dari resimen pertama untuk menuju lumbung. Makanan lebih berharga daripada emas di kiamat. Begitu ia mendapatkan lumbung, ia tidak perlu khawatir tentang ransum dalam jangka pendek. Divisi lapis baja dari resimen pertama melakukan perjalanan yang mulus, hanya bertemu dengan beberapa binatang mutan di sepanjang jalan, dan menaklukkan lumbung dengan mudah. Namun, setengah dari ransum di dalamnya telah dihancurkan oleh gerombolan binatang mutan, dengan banyak tas rusak dan tumpukan kotoran berserakan di mana-mana. Bau busuknya benar-benar menyengat. Meskipun sebagian besar lumbung padi telah rusak, 10%-nya masih bisa diselamatkan. Yue Zong kemudian mengatur agar ransum yang tidak rusak diangkut kembali ke kota Zhangkou, kota Hohot, dan kota Baoxi secara terpisah.
Gerombolan zombie besar dan gelombang binatang mutasi yang telah mundur masih menjadi ancaman besar yang membayangi pikiran Yue Zong. Dia tidak ingin meninggalkan ransum di satu tempat. Sementara itu, Yue Zong mengirim brigade kelima yang baru didirikan bersama dengan brigade keempat untuk membersihkan zombie, perlahan-lahan memperluas jangkauannya ke ibu kota. Di sisi lain, kekalahan tentara kerajaan dewa mencapai markas mereka, menyebabkan gelombang besar di antara para tetua kok. Erek si bodoh itu, dia gagal. 800 anak-anak kita sebenarnya telah berakhir di tangan Yue Zong karena si idiot Erek. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hukum Erek itu. Benar, hukum dia. Dia harus dihukum mati. Petik 2 petik 2. Dewan itu meledak dalam suara-suara ketidaksetujuan. Ke-800 adjudicator dan hakim itu semuanya adalah bangsa Arya dan bagian dari pasukan tempur kok. Mereka juga diperlukan untuk reproduksi ras mereka. Dengan kekuatan seperti itu, mereka dapat dengan mudah menaklukkan sebuah kota di Afrika. Mereka tidak dapat menyerahkan kekuatan seperti itu. Mengenai Yuan Ying dan ras asing lainnya, bahkan jika mereka harus dibasmi, Dewan Tetua tidak akan membuat keributan besar. Bagaimanapun, mudah untuk membangkitkan unit lain dari prajurit-prajurit ini dari pangkalan-pangkalan mereka yang lain. Namun, pasukan yang dipimpin Erek adalah bangsa Arya murni dan orang-orang yang berharga. Bagaimanapun, 800 prajurit itu telah bertempur melawan brigade ketiga yang beranggotakan 3.000 orang, dan mereka hanya kehilangan 300 orang tetapi berhasil membunuh 600 prajurit dari brigade ketiga. Lebih jauh lagi, dari 300 korban, beberapa telah dibunuh oleh binatang mutasi dan para evolver elit dari prajurit Yue Zong. Jumlah sebenarnya yang tewas di tangan brigade ketiga hanya sekitar 100 orang. Tanpa bantuan eksternal, unit Arya dapat dengan mudah menghancurkan brigade ketiga yang beranggotakan 3.000 orang. Begitulah kuatnya mereka. Tetua Agung Jonas mengumumkan dengan susah payah, Erek akan dihukum mati. Mendengar kata-katanya, para tetua lainnya kembali tenang. Seorang tetua bertanya, menurut Wilson, masih ada sekitar 500 orang dari kita di Yue Zong. Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Kita harus menyelamatkan mereka. Bagaimana kita melakukannya? Mereka sudah ada di tangannya, jika kita terus mengirim orang ke sana, itu sama saja dengan mengirim mereka ke kematian. India, kita perlu memindahkan beberapa tentara dari India untuk menghadapi Yue Zong. India dapat dianggap sebagai koloni kita. Kita dapat mengerahkan sekitar 100.000 tentara dari sana. Itu seharusnya cukup untuk membasmi Yue Zong. 100.000 tentara asing, ini adalah jumlah maksimum yang dapat kita aktifkan dari India. Begitu kita mengerahkan mereka, kekuatan kita di India akan sangat berkurang. Jika kita kalah, India juga akan kalah. Saya menentang gagasan ini. Saya juga menentang gagasan itu. Jika kita mengerahkan pasukan dari India, maka kita perlu memindahkan beberapa sumber daya. Mengangkut mereka saja akan menghabiskan terlalu banyak logistik. Saat itu, ketika kita memulai serangan terhadap Yue Zong, kita harus mencurahkan sumber daya untuk pertempuran, dan rencana kita untuk merebut kembali ibu kota di kota ini akan tertunda. Ini tidak menguntungkan kita. Negosiasi. Saya rasa kita harus bernegosiasi dengannya. Karena meriam dan senjata tidak dapat membantu kita mencapai apa yang kita inginkan, mari kita gunakan negosiasi. Benar, Tiongkok yang kuat dan bersatu mungkin tidak menguntungkan kita, tetapi jumlah zombie di Tiongkok sekitar 1,5 miliar. Yue Zong membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menghadapinya. Musuh utama kita sekarang adalah zombie, bukan manusia lainnya. Meskipun akan sangat disayangkan untuk meninggalkan Tiongkok, untuk saat ini, kita jelas perlu memfokuskan upaya kita untuk merebut kembali kota-kota besar di negara kita sendiri. Petik 2 petik 2. Para tetua semuanya bersikap praktis, saat tampaknya tidak ada solusi untuk Yue Zong, mereka memilih untuk bernegosiasi. Jonas juga mengambil keputusan setelah mempertimbangkan beberapa hal, biarkan Anreid pergi dan bernegosiasi dengan Yue Zong untuk menyelamatkan anak-anak kita. Perintah kerajaan dewa segera sampai ke Tiongkok, dan cabang di sana menanggapi dengan cepat, mengirim utusan ke Yue Zong. Anreid mendatangi Yue Zong dan memberi hormat, "Apa kabar, pemimpin Yue Zong?" Yue Zong melihat bahwa itu adalah Anreid dan terkekeh, "Anreid, itu kamu. Bicaralah, apa tujuanmu?" Yue Zong pernah bernegosiasi dengan Anreid sekali di Vietnam sebelumnya, dan dia bahkan menusuk mereka dari belakang dengan kejam.
Anreid tahu karakter Yue Zong dan langsung ke intinya. Pemimpin Yue Zong, saya berharap dapat membeli kembali 500 adjudicator dan hakim dari tanganmu. Kami bersedia menggunakan 3.000 senapan serbu dan 50.000 butir amunisi untuk menukarnya. Yue Zong segera menjawab, saya ingin 2 jalur produksi Thunder Fighters, 2 jalur produksi helm tempur multifungsi, serta 10.000 ton bahan bakar. Jika kamu dapat memenuhi persyaratan saya akan segera melepaskannya. Thunder Fighters dan helm tempur multifungsi adalah barang yang bagus. Terutama helm, mereka memberikan perlindungan yang memadai terhadap senapan, dan memiliki penglihatan malam, navigasi, analisis, pemindaian medan perang, dan kemampuan lainnya. Kerajaan Dewa dapat melakukan operasi di malam hari dan mencapai hasil yang luar biasa berkat helm-helm itu. Anreid terkejut dan tertawa getir, pemimpin Yue Zong. Thunder Fighters adalah penelitian terbaru kami, dan kami hanya memiliki 5 jalur produksi. Mustahil untuk memberikannya kepada Anda. Helm-helm itu hanya dapat diproduksi di Eropa juga. Bahkan jika kami ingin memberikannya kepada Anda, kami tidak dapat memindahkannya. Mata Yue Zong berbinar, baiklah. Suruh semua faksi di Tiongkok di bawah kerajaan dewamu tunduk padaku, dan serahkan senjata dan sumber daya mereka, aku akan membebaskan orang-orangmu. Kerajaan Dewa memiliki banyak faksi di Tiongkok dan cukup aktif di Tiongkok. Tentu saja, bahkan jika mereka semua bekerja sama, mereka tidak sebanding dengan Yue Zong. Namun, jika mereka bereaksi, mereka tetap menjadi masalah. Jika Yue Zong berhasil menelan mereka, dia benar-benar bisa menjadi penakluk Tiongkok. Anreid terkekeh getir lagi, maaf, aku tidak bisa menyetujui syarat itu. Kekuatan yang dimiliki kerajaan Dewa di Tiongkok tidaklah kecil, mereka memiliki sekitar 27.000 prajurit. Anreid tentu saja tidak mau menyerahkan mereka kepada Yue Zong, meskipun sebagian besar dari mereka adalah prajurit biasa, yang tidak mengalami perubahan pekerjaan apapun, tetapi mereka telah menjalani pelatihan militer yang berat dan kekuatan tempur mereka masih lebih unggul dari kebanyakan prajurit biasa. Ini adalah kekuatan yang cukup besar dan kerajaan Dewa tidak akan menyerahkannya begitu saja. Ekspresi Yue Zong berubah sangat dingin, lalu untuk apa kau di sini? Anreid terdiam, aku bisa menyerahkan semua pabrik dari Mongolia luar sebagai ganti 500 prajurit itu. Yue Zong menatapnya, pabrik militer. Benar, Mongolia luar memiliki sekitar 20 jalur produksi amunisi dan 15 jalur produksi artileri berat. Mereka dapat memproduksi cukup banyak untuk sebagian besar kendaraan lapis baja. Yue Zong mengambil kesempatan itu untuk mengajukan tawaran balasan, tambahkan 5.000 senapan lagi, 1 juta peluru. Aku tahu kau mampu membelinya. Mengenai jalur produksi, kalian akan menangani transportasi. Jangan tawar-menawar lebih jauh. Anreid menggertakkan giginya dan menjawab, baiklah. Pasukan Mongolia luar telah dikalahkan oleh Yue Zong. Meskipun Kok masih mengendalikan sebagian besar jalur produksi di sana, mereka tidak dapat menekan faksi lokal lebih lama lagi. Mereka harus menyingkir cepat atau lambat dan karena itulah yang terjadi, lebih baik menyerahkan garis pertahanan kepada Yue Zong daripada kepada para militan lokal itu. Setelah menyelesaikan tugasnya, Anreid merasa jauh lebih tenang. Pemimpin Yue Zong, kerajaan Dewa sangat tertarik dengan teknologi senjata laser di tanganmu. Mereka bersedia menukar teknik produksi Thunder Fighters dan Multipurpose Combat Helmet dengan teknologi itu. Ini akan menguntungkan kedua negara kita, kami harap kamu bisa setuju. Yue Zong segera menolak, tidak. Yue Zong dan kerajaan Dewa memiliki kemampuan teknologi yang berbeda. Bahkan jika ia berhasil mendapatkan rahasia Thunder Fighter dan Multipurpose Combat Helmet, jika ia ingin memproduksinya, itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu 2 tahun ke depan. Lagi pula, membuat pesawat terbang membutuhkan banyak bahan dan waktu. Tanpa kemampuan yang diperlukan, bahkan jika ia memiliki cetak birunya, itu tidak ada gunanya. Setelah kesepakatan dikonfirmasi, kedua belah pihak mulai melaksanakan bagian mereka dari kesepakatan tersebut. Sejumlah besar jalur produksi dikirimkan oleh kerajaan Dewa ke tangan Yue Zong. Yue Zong menerimanya, bersama dengan 5.000 senapan serbu, dan 1 juta peluru, sebelum melepaskan 500 prajurit Arya kembali ke kerajaan Dewa. Setelah sebulan penuh, Yue Zong akhirnya berhasil mengosongkan lumbung penyimpanan, dan pasukannya berhasil melenyapkan sekitar 800.000 zombie. Saat mereka mendekati ibu kota, jumlah zombie juga meningkat.
Sebuah daerah biasa mungkin memiliki beberapa ratus ribu dari mereka dan setiap kali mereka melancarkan serangan ke suatu daerah, mereka harus mengeluarkan banyak amunisi. Namun, Yue Zong tidak kekurangan jalur produksi sekarang, dan di samping anggota aliansi yang baru bergabung, setiap hari, ada banyak amunisi yang diproduksi untuk mendukung perang terus-menerus melawan para zombie. Dengan penambahan jalur produksi Mongolia luar, kecepatan produksi Yue Zong telah meningkat sepertiga. Setiap hari, ada amunisi yang diproduksi dan dikirim ke garis depan, yang memungkinkan pasukan Yue Zong untuk terus bertempur, dengan lebih banyak yang harus disisihkan dan diselamatkan. Daerah Qin yang sangat dekat dengan ibu kota dan saat ini, ada armada kendaraan yang sedang menuju ke sana. Pangkalan satelit berada di lokasi tepat di luar daerah Qinyang. Yue Zong duduk di Hummer yang telah dimodifikasi, sambil memandang keluar jendela dengan tenang. Dia telah melakukan perjalanan ini secara pribadi untuk mendapatkan pangkalan satelit. Ini, dalam benaknya, pentingnya pangkalan satelit ini sama, jika tidak lebih tinggi dari pangkalan rudal. Apa yang diperolehnya di dalam pangkalan rudal itu tidak boleh digunakan dengan sembarangan, sedangkan potensi pangkalan satelit itu akan sangat berguna. Semua komunikasi dan pengintaiannya akan meningkat. Itu di sini, Cheng Ziming membawa Yue Zong ke arah gunung tandus yang tampak tidak mencolok. Ada pintu logam besar tepat di pintu masuk gunung itu. Dia menunjuk ke pintu itu dan memberitahu Yue Zong, pangkalannya tepat di bawah sana. Dia terus menjelaskan, sebenarnya, ada sebuah kota di bawah sana, yang sangat besar. Ketika saya bekerja di sini, jumlah personelnya sekitar 3.000 orang. Pangkalan itu dilengkapi dengan berbagai macam fungsi. Saya pikir mungkin ada setidaknya 2.000 zombie di dalamnya. Yue Zong menatap pintu dan berkata, buka pintunya. King Wu. Ji King Wu mengenakan zirah biologis birunya dan mencabut pedang besar itu, sebelum menebas pintu beberapa kali. Sebuah lubang segera terbentuk. Seorang evolver menggumamkan mantra pelan dan mengulurkan tangannya. Ada kilatan cahaya, dan 8 anjing pemburu muncul. Dia menunjuk ke pintu, dan 8 anjing pemburu itu melesat ke pangkalan. Tidak masalah. Setelah 1 jam, 8 anjing pemburu itu keluar dan sang evolver menatap mereka sebelum mengangguk ke arah Yue Zong. Setelah memastikan tidak ada bahaya di dalam, Yue Zong membawa pasukannya ke dalam terowongan. Di dalam terowongan, tidak ada cahaya, dan Yue Zong memimpin dengan hati-hati. Di belakang Yue Zong, sejumlah senter dinyalakan. Kelompok itu kemudian segera masuk ke kota. Mereka menemukan bahwa di dalam kota bawah tanah, ada segala macam bangunan, hanya saja tidak ada cahaya, dan seluruh tempat itu tampak seperti makam bawah tanah. Yue Zong mengamati tempat itu dan merasa waspada. Dia juga telah memasuki kota bawah tanah di pegunungan Ulan dan menemukan makhluk parasit aneh itu. Dia berbalik untuk berbicara kepada Ji King Wu, King Wu, pergi panggil beberapa orang untuk menjaga pintu masuk, jangan biarkan apapun keluar. Aku akan pergi memeriksanya. Mata Ji King Wu berkilat khawatir, hati-hati. Jangan khawatir. Yue Zong tersenyum padanya, sebelum menggendong Yin Xuang di punggungnya dan berjalan lebih jauh ke dalam kota. Yin Xuang memiliki kekuatan tempur seorang rasul, dan Yue Zong memiliki kemampuan untuk mengalahkan seorang rasul sendiri. Selama mereka berhati-hati dan tidak bertemu dengan binatang mutasi tipe 5, sulit bagi mereka untuk jatuh. Tandus dan sunyi, itulah gambaran untuk kota bawah tanah itu. Yue Zong berjalan dan dapat melihat beberapa jendela yang pecah. Ada bercak darah di tanah, dan jelas bahwa telah terjadi banyak kematian di rahang para zombie selama dimulainya kiamat. Pertahanan di kota bawah tanah ini sangat ketat, tetapi di saat yang sama, pertahanan itu bertindak seperti kurungan besar, menjebak orang-orang di dalamnya, mencegah mereka melarikan diri. Dia tidak menemukan bahaya apapun, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan waspada. Ini karena dia belum menemukan sesuatu yang seharusnya sudah dia temukan, para zombie. Dia lebih suka menghadapi puluhan ribu zombie daripada salah satu dari binatang mutan yang memiliki kecerdasan. Kuang Lang, tepat setelah Yue Zong melewati jendela, tiba-tiba, puluhan S2 melompat keluar dan menyerang Yue Zong. Sementara dia masih merasa waspada, dia tidak panik, dan dengan cepat mengaktifkan langkah bayangannya, menebas dengan bilah gergaji gigi buayanya. Para S2 yang menerkam langsung dibunuh olehnya. Tepat saat S2 itu ditangani, sejumlah L2 menyerbu keluar dari berbagai sudut, membawa H1 menghadap Yue Zong. Ketika H1 itu membuka mulut mereka,
sejumlah bola api ditembakkan ke arah Yue Zong seperti meriam. Yue Zong segera menghindar ke toko terdekat ketika dia melihat H1. Tepat saat dia memasuki toko, 3 pemburu tipe 2 melompat turun dari atap, bersama dengan 8 S2 yang tersembunyi di dalam toko. Ini jelas merupakan strategi yang memanfaatkan zombie yang tersembunyi di setiap sudut. Jika itu adalah evolver biasa, mereka tidak akan bisa menghadapi pemburu tipe 2. Menghadapi gelombang serangan terus-menerus ini, lubang bawah muncul di udara, dan 3 paku tulang tajam keluar dari lubang, menusuk 3 pemburu, memakukan mereka ke dinding. Yue Zong mengirimkan 8 tebasan seketika, mengiris 8 S2 menjadi 2 bagian. Setelah membunuh S2 itu dengan mudah, matanya berkilat curiga, apa yang terjadi? Kapan kecerdasan para zombie ini berevolusi ke keadaan ini? Mereka bahkan tahu cara memasang jebakan. Bahkan zombie mutan berkepala besar yang cerdas itu tidak berpikir untuk melakukannya. Yue Zong berpikir dalam hati, bagaimana jika ada sesuatu seperti Amaterasu di dalam sini? Amaterasu adalah satu-satunya zombie dengan kecerdasan yang pernah ditemui Yue Zong. Ia memiliki kecerdasan seperti manusia serta kemampuan bertarung yang mengerikan. Saat itu, Yue Zong hanya berhasil melukainya, alih-alih membunuhnya. Ketika ia memikirkan kemungkinan sesuatu yang serupa muncul di Tiongkok, ia merasa khawatir pecah. Seolah-olah diperintah oleh seseorang, kaca pecah di mana-mana dan sejumlah zombie tipe 2 yang mengeluarkan bau busuk menyerbu ke dalam toko. Yin Xuang tiba-tiba menjadi kosong, dan melompat menjauh dari pelukan Yue Zong, melompat keluar dari toko. Yin Xuang. Yue Zong melihat Yin Xuang meninggalkannya tiba-tiba dan terkejut. Dia dengan cepat melompat mengejarnya. Yin Xuang bukan hanya petarung terpenting di bawah Yue Zong, tetapi juga seorang gadis kecil yang sangat bergantung pada Yue Zong. Dia menganggapnya sebagai keluarga, dan melihat perubahan seperti itu dalam dirinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa gugup. Yue Zong baru saja tiba di gedung itu, ketika seekor devourer yang bersembunyi tiba-tiba muncul, saat ia membuka rahangnya dan menyemburkan gas beracunnya. Yue Zong terkejut, dia dengan cepat menghentikan napasnya, dan api iblis meletus di sekelilingnya untuk membakar racun itu. Dia dengan cepat menebas devourer itu, mengirisnya menjadi 2. Tidak bagus, aku menghirupnya. Yue Zong telah membunuh devourer dengan mudah, tetapi dia menyadari sel-selnya mulai rusak, karena kabut beracun berwarna gelap keluar dari tubuhnya. Dia juga mulai kehilangan kesadaran. Racun devourer sangat mengerikan, jika itu orang lain, mereka akan langsung berubah menjadi zombie. Yue Zong dapat menahan perubahan itu karena vitalitasnya yang tinggi. Meski begitu, sel-selnya melawan infeksi dengan sekuat tenaga. Dia mungkin seorang evolver berbasis vitalitas, tetapi tubuhnya masih belum kebal terhadap infeksi. Pada saat kritis ini, Yue Zong menggigit bibirnya dengan keras. Rasa sakit itu menyentaknya hingga terbangun dan dia dengan cepat mengambil obat tipe G miliknya, dengan cepat menyuntikkan isinya ke dalam tubuhnya. Saat isinya diserap, Yue Zong merasakan darahnya kembali kuat dan mengalir. Pada saat itu, 8 S2 menerkamnya, berniat untuk menggigit tubuhnya. Tangannya menyala dalam api, saat api iblisnya yang kuat meledak, menyelimuti 8 S2. Ketika api padam, hanya abu yang tersisa, 8 S2 telah menghilang seluruhnya. Ah, kotak harta karun biru. Setelah memusnahkan 8 S2 itu, Yue Zong menghela napas lega dan hendak melanjutkan menaiki tangga ketika dia melihat kotak harta karun biru di samping mayat devourer. Yue Zong sangat gembira dan mengambilnya. Kotak harta karun biru sangat langka, bahkan lebih tinggi nilainya daripada yang hijau. Pada tahap awal ketika ada beberapa binatang mutasi tipe 3, mereka cenderung menjatuhkan beberapa. Namun, dunia telah bermutasi ke keadaan di mana bahkan membunuh monster tipe 3 itu mungkin tidak menjamin adanya harta karun. Sebagian besar kotak yang muncul berwarna hijau, dan yang biru langka. Yue Zong memperoleh kotak harta karun biru dari devourer, ini membuatnya senang. Dengan sekejap, sepasang sayap selebar sekitar 7 meter muncul di tangannya. Warnanya hitam, tampaknya terbuat dari logam paduan, ujungnya tajam seperti bilah, dan seluruh sayapnya ditutupi dengan rune misterius, dengan kantong bundar di tengahnya. Harta karun level 6, sayap paduan angin gelap, mampu memblokir peluru 14,5 mm. Setelah dilengkapi, memungkinkan pengguna untuk meluncur dalam jarak pendek dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Setelah dilengkapi dengan nukleus tipe 3,
pengguna dapat menggunakan sayapnya untuk terbang. Dapat mencapai kecepatan maksimum penghalang suara. Mengonsumsi energi untuk nukleus saat terbang. Harta karun yang bagus. Yue Zong menatap sayap paduan angin gelap dan matanya berbinar karena kegembiraan. Dengan ini, dia bisa terbang dan masih bertempur di langit. Lagi pula, tidak banyak evolver yang bisa terbang. Dari evolver di bawah Yue Zong, jumlahnya lebih dari 2000, namun hanya ada 3 yang bisa terbang. Salah satu dari mereka adalah pengendali angin, yang lainnya adalah pengendali udara. Sebenarnya, mereka tidak benar-benar terbang, hanya menggunakan kemampuan mereka untuk mengirim tubuh mereka ke langit. Namun, itu tidak dapat dipertahankan lama, paling lama, mereka dapat melakukannya selama 5 menit. Setelah mendapatkan sayap paduan angin gelap ini, itu dapat melengkapi keterampilannya yang lain, dan memungkinkannya untuk terbang. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan nukleus tipe 3. Saat dia berhenti di sini untuk memeriksa peralatan barunya, zombie yang berevolusi di bawah perlahan-lahan bergerak naik. Matanya bersinar dingin dan dengan pikiran, sebuah Netherhold muncul di udara, dan 10 bilah tulang tajam melesat keluar, memutar dan menebas ke dalam kelompok zombie, mengubah mereka menjadi daging cincang. White Bones membunuh zombie lalu melangkah keluar dari lubang Nether, dan berjaga di pintu masuk gedung sesuai dengan instruksi Yue Zong. Yue Zong datang ke lantai 2 toko, berhadapan langsung dengan 6 Devourer yang merangkak di langit-langit. Mereka membuka rahang mereka dan menembakkan lidah mereka yang mampu merobek kendaraan lapis baja. Crocodile Tutsau Blade di tangannya menebas dengan beberapa sinar, menyebabkan 6 lidah terputus saat darah keruh berceceran di mana-mana. Dia kemudian mengeluarkan stingernya dan melepaskan 6 tembakan berturut-turut. Peng, peng, peng. Mengikuti suara tembakan, 6 Devourer itu kepalanya meledak terbuka dan mereka jatuh dari langit-langit. Setelah membunuh 6 hunter itu, Yue Zong mengaktifkan Bone Encompassing Armor-nya, seluruh tubuhnya terbungkus dalam karapas tulang. Dia mengamati sekelilingnya, berbalik untuk memperbaiki pandangannya pada beberapa jendela yang pecah. Matanya berkedip dingin dan dia berjalan mendekat untuk melihat. Tiba-tiba, 4 hunter tipe 2 melompat masuk dari luar, membuka rahang mereka dan menembakkan lidah mereka. 4 duri tajam melesat keluar dari bahu Yue Zong, mengiris lidah, sementara 4 duri lainnya melesat keluar dari dadanya, menusuk kepala para pemburu, sebelum melemparkan mereka. Setelah memperoleh kecerdasan, White Bones mampu menggunakan keterampilannya secara efektif berdasarkan penilaiannya sendiri untuk menghadapi musuh. Yue Zong melihat keluar dan menyadari bahwa Yin Xuang saat ini sedang menggigil sambil berlutut di depan sebuah sosok di atas gedung lain. Orang itu adalah seorang wanita cantik dalam gaun putih panjang, dengan rambut tebal yang lebat. Kulitnya putih dan wajahnya sangat indah. Tetapi dia memiliki kesan bahwa dia tidak tersentuh. Di sampingnya, berdiri 8 S3, 2 L3, dan seorang Devourer. Yue Zong membuka tangannya dan duri tulang melesat keluar, menusuk dinding gedung berikutnya. Saat duri tulang itu ditarik kembali, Yue Zong ditarik ke arah atap gedung itu. Yue Zong melihat Yin Xuang menggigil hebat dan dia berteriak dengan cemas, "Yin Xuang, kamu baik-baik saja?" Yin Xuang berbalik menghadap Yue Zong, meskipun tatapannya masih kosong. "Ayah, apakah dia ibuku?" "Tidak, Yin Xuang. Dia bukan ibumu." Yue Zong berbalik menghadap wanita cantik yang tampak tenang itu dan menyerangnya. Dia tahu bahwa wanita cantik itu adalah penyebab dari semua yang terjadi di sini. Dalam beberapa tarikan napas, Yue Zong telah muncul di belakangnya, mengulurkan tangan kanannya untuk mencengkeram leher pucat wanita itu. Tindakan mencengkeram wanita itu sangat sederhana, dia sebenarnya telah menyiapkan beberapa tindakan pencegahan jika wanita itu bertindak berlebihan. Seolah-olah wanita itu hanyalah orang biasa. Yue Zong memberikan tekanan dan mengancam, "Berhentilah melawan dan berhentilah mengendalikan Yin Xuangku." Wanita cantik yang dingin itu melotot penuh kebencian ke arah Yue Zong dan menggertakkan giginya, "Bunuh aku. Kalian semua binatang buas. Bahkan saat mati, aku tidak akan menjadi mainanmu." Pada saat ini, 8 S3, 2 L3, dan Devourer menyerang Yue Zong. Yue Zong sedikit mengernyit dan melepaskan wanita cantik itu, mengeluarkan pedang gigi hitamnya yang besar, menebas para zombie yang datang. Dengan bilah pedang yang kuat, 9 zombie berubah menjadi daging cincang. Pada saat yang sama, 2 api iblis yang kuat membakar otak 2 L3. Ketika wanita cantik itu menyaksikan ini, matanya juga berkilat kaget.
Dia tahu betapa kuatnya zombie yang dikendalikannya. Dia telah memanfaatkan mereka untuk menghancurkan beberapa evolver yang sangat kuat, dan melihat Yue Zong membunuh kartu asnya dengan cara yang begitu santai, dia tidak bisa tidak terkejut. Setelah berhadapan dengan 11 zombie yang berevolusi, Yue Zong mengeluarkan stingernya dan mengarahkannya ke arahnya. Aku tidak tahu kesalahpahaman macam apa yang mungkin kau miliki terhadapku. Aku tidak datang ke sini untuk menangkapmu untuk dijadikan mainanku. Namun, aku bukan orang baik. Berhentilah mencoba mengendalikan Yin Xuangku, jika tidak, aku tidak akan ragu untuk meledakkan otakmu. Kurasa jika kau mati, kendalimu atas Yin Xuangku akan terhenti. Aku tidak suka membunuh tanpa alasan, tetapi ini tidak berarti aku tidak akan membunuh. Si cantik menatap Yue Zong, menyentuh lehernya sambil mendengus dingin dan berhenti mengeluarkan kemampuannya. Yin Xuang, yang telah berlutut dan menggigil, segera berdiri dan melompat ke pelukan Yue Zong, "Ayah. Ayah." Yue Zong melihat Yin Xuang telah kembali padanya dan suasana hatinya pun membaik. Ia bertanya, "Namaku Yue Zong, siapa namamu? Binatang buas yang kau maksud, siapa mereka? Apa yang terjadi di sini?" Si cantik yang dingin itu menilai Yue Zong sejenak, sebelum berkata, "Namaku Liu Yuemei. Apakah kau dari luar?" Ia menjawab, "Benar." Ia terus bertanya, "Apakah masih banyak zombie di luar?" Yue Zong menjawab, "Banyak. Bahkan, banyak tempat yang masih diserbu zombie." Meskipun Yue Zong telah menguasai seluruh Central Plains, sebenarnya, masih banyak kota dan desa yang dihuni zombie. Ia hanya menguasai kota-kota dan daerah-daerah industri yang penting. Bahkan kota Zhangkou memiliki desa-desa di dekatnya yang belum sepenuhnya dibersihkan. Itu karena akan memakan banyak waktu, dan itu mungkin mengalihkan perhatiannya dari tugas penting untuk maju ke ibu kota. Para zombie di desa-desa yang lebih kecil itu diserahkan kepada para pemburu untuk ditangani. Lagi pula, karena mayat-mayat zombie merupakan nutrisi penting bagi tanaman mutasi, Yue Zong telah mendirikan pasar untuk membeli mayat-mayat zombie. Dari sana, banyak tim pemburu bermunculan untuk mendapatkan uang. Itu adalah tugas yang berbahaya, tetapi imbalannya menarik dan mereka yang tidak ingin membatasi diri untuk bekerja di pabrik berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pemburu. Itu juga memenuhi tujuan Yue Zong. Dalam proses seperti itu, budaya baru muncul. Di masa lalu, pemburu bayaran adalah jenis pekerjaan yang langka, dan sekarang, itu telah menjadi pekerjaan yang sangat dicari bagi mereka yang menyukai risiko dan keuntungan tinggi. Yue Zong menatap lurus ke arah wanita itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku telah menaklukkan sebagian besar dataran tengah. Kota Zhangkou sudah berada di bawah kendaliku. Aku telah mendirikan suatu bentuk pemerintahan di sana, dan aku sangat tertarik dengan kemampuanmu. Pertimbangkan untuk bergabung dengan kami." Alisnya terangkat, saat dia menantang, "Bagaimana jika aku memutuskan untuk tidak melakukannya, apa yang akan kamu lakukan?" Yue Zong menjawab dengan pelan, "Kalau begitu aku harus minta maaf, kemampuanmu terlalu berbahaya. Kalau tidak, aku harus menghabisimu di sini." Liu Yuemei bisa mengendalikan zombie, ini adalah salah satu kemampuan paling hebat yang pernah Yue Zong miliki. Meskipun dia lemah, pasukan zombie yang dia kendalikan dapat dengan mudah menghabisi seorang evolver tingkat puncak. Dengan entitas yang berbahaya seperti itu, jika Yue Zong tidak memiliki cara untuk mengendalikannya, dia tidak akan menyerahkannya kepada musuh-musuhnya. Dalam sistem, ada banyak kemampuan yang bisa dibeli. Namun, kemampuan ajaib untuk mengendalikan zombie tidak bisa dibeli dari sistem. Yang paling mudah diperoleh adalah keterampilan spesialisasi manipulasi senjata api setelah seseorang berubah menjadi prajurit, sementara yang lainnya adalah spesialisasi medis bagi mereka yang menjadi petugas medis. Liu Yuemei memasang ekspresi, seperti yang diharapkan, saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, seperti yang diharapkan. "Jika aku bergabung denganmu, apa yang harus kulakukan?" Yue Zong menatapnya dan berkata, "Aku ingin tahu apa nama keahlianmu dan juga batasannya. Dari sana aku bisa memberimu tugas. Kau akan dibayar dan diperlakukan sesuai dengan kontribusimu. Pada saat yang sama, kau tidak perlu khawatir aku akan bernafsu pada tubuhmu. Bahkan, aku punya banyak wanita di sisiku, masing-masing dari mereka bahkan lebih cantik darimu." Dia mendengus sebelum menjawab, "Keahlianku adalah pengendalian zombie tingkat ketiga. Aku adalah evolusi roh 3 kali. Saat ini levelku 60, dan jumlah maksimum zombie yang bisa kukendalikan adalah 500.
Ini mengacu pada zombie biasa. Sedangkan untuk yang berevolusi, jumlahnya akan lebih sedikit. Alis, Yue Zong terangkat saat dia bertanya, evolusi roh 3 kali. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah seperti itu. Dia menjawab dengan agak angkuh, istilah Triple Spirit Evolver berarti bahwa setiap kali aku naik level, selain poin yang akan dialokasikan, akan ada peningkatan tetap sebesar 3 poin dalam spirit per level. Ketika Yue Zong mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena terkejut. Keberadaan seperti itu benar-benar mengerikan. Itu berarti bahwa bakat bawaan Liu Yuemei sangat tinggi. Setiap kali dia naik level, spiritnya pasti lebih kuat daripada orang lain. Satu-satunya kelemahannya adalah kemampuan bertahan hidupnya yang lemah. Namun, jika dia memiliki perlindungan yang cukup, dia bisa melepaskan kekuatan tempur yang mengerikan. Lebih jauh lagi, dengan level spirit yang begitu tinggi, selain mengendalikan zombie, dia bisa menggunakan sistem untuk mempelajari mantra ofensif dan defensif lainnya. Pada saat itu, dia benar-benar akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Yue Zong terkekeh dan berkata, bagus sekali. Aku bisa memberimu pangkat mayor, dengan fasilitas dan perlakuan seperti itu. Tentu saja, kamu harus menggunakan kemampuanmu untuk memusnahkan zombie untuk mendapatkan pangkat itu dan naik pangkat. Tatapannya bergerak-gerak sebelum dia menjawab, tidak apa-apa untuk bergabung denganmu, tapi aku punya syarat. Yue Zong berkata, sebutkan saja. Liu Yuemei berbalik dan menuruni tangga, ikut aku. Yue Zong menggendong Yin Xuang dan mengikutinya keluar. Saat mereka melewati beberapa gang, mereka tiba di sebuah gudang besar. Di depan gudang besar itu, ada 2 L3. Dia memperhatikan mereka dan mengirimkan gelombang spiritual, dan 2 L3 itu membuka pintu. Kak, kau kembali. Kak Liu, petik 2 petik 2. Saat dia memasuki gudang, selusin anak kecil berlarian. Beberapa dari pemuda ini, yang tampak berusia sekitar 13 atau 14 tahun memandang Yue Zong dan Yin Xuang dengan waspada, dan bertanya, Kak Liu, siapa orang-orang ini? Anak-anak lainnya juga mundur beberapa langkah, bersembunyi di belakang Liu Yuemei. Liu Yuemei menatap mereka dengan perasaan hangat, Zen kecil, jangan takut. Mereka teman-temanku. Yue Zong menatap mereka, tanpa berkata apa-apa, saat dia menoleh untuk menatap Liu Yuemei. Liu Yuemei membalas tatapannya dan berkata, ikut aku. Liu Yuemei membawa Yue Zong lebih jauh ke dalam gudang, dan mereka menemukan sejumlah wanita tergeletak di dekat dinding. Kebanyakan dari mereka kakinya patah, beberapa bahkan lengannya dipotong. Beberapa dari mereka memiliki wajah penuh bekas luka bakar, sementara yang lain memiliki perut buncit seolah-olah mereka sedang hamil, tetapi anggota tubuh mereka rapuh dan lemah. Ini adalah hasil dari tindakan bajingan-bajingan itu. Liu Meiyue menatap wanita-wanita itu, tatapannya penuh dendam saat dia mengungkapkan apa yang terjadi pada kota ini. Setelah dunia berubah, seluruh kota bawah tanah juga dipenuhi dengan zombie. Namun, karena ini adalah pangkalan satelit, pertahanannya tidak terlalu lemah. Ada tim pasukan khusus serta senjata api untuk memastikan keamanan tempat itu. Saat kiamat terus berlanjut, semua prajurit dikerahkan untuk membunuh para zombie dan menyelamatkan warga. Para penyintas yang diselamatkan mundur ke pusat kota, menunggu pertolongan. Karena pasukan khusus mulai berubah menjadi zombie juga, dan prajurit yang tersisa tidak memiliki cara untuk membersihkan sisa zombie. Ada cukup ransum di kota ini, pada awalnya, situasinya stabil. Seiring berjalannya waktu, seorang evolver bernama Wei Xian tiba-tiba muncul, melancarkan serangan terhadap eselon atas masyarakat serta pasukan khusus, membunuh mereka semua dan merebut otoritas. Wei Xian adalah seorang prajurit pasukan khusus yang memiliki keterampilan tempur yang luar biasa. Ketika ia terbangun sebagai seorang evolver, ia praktis tak tertandingi di dalam kota. Sebelum kiamat, ia adalah orang yang baik, dan seorang prajurit teladan. Namun, ketika dunia berubah, ia mulai menyerah pada keinginan batinnya, berubah menjadi orang yang penuh nafsu dan kejam. Wei Xian dengan cepat mengorganisasikan tim untuk menjadi gigi dan cakarnya, saat mereka bersembunyi di pusat kota, makan sepuasnya sambil mempermainkan para wanita. Sisanya yang selamat diperlakukan seperti sampah. Mereka yang ada di gudang adalah para wanita yang telah dihancurkan oleh Wei Xian dan gerombolan kroninya. Liu Yuemei telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri selama perebutan kekuasaan Wei Xian. Selama pelariannya,
dia telah bangkit sebagai seorang evolver dan memperoleh keterampilannya, memanfaatkannya untuk membunuh para pengejarnya, pada saat yang sama, memaksa Wei Xian dan yang lainnya untuk terjebak, tanpa cara untuk melarikan diri dari pusat kota. Yue Zong bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa tidak membunuh sekelompok bajingan itu? Karena kamu memiliki begitu banyak zombie yang berevolusi, kamu seharusnya dapat membunuh mereka dengan mudah. L3 tidak dapat ditembus oleh senjata biasa, tidak banyak evolver yang dapat menandingi mereka. Bahkan Yue Zong harus menggunakan api iblis untuk membakar mereka. Sedangkan untuk para Devourer, Yue Zong pun hampir binasa di tangan mereka, dan cakar orang aneh seperti itu dapat membunuh evolver biasa manapun. Dia menggertakkan giginya saat amarahnya meledak, bajingan-bajingan itu menyandera anak-anak untuk mengancamku. Begitu aku membuat para zombie itu terlalu dekat dengan mereka, mereka akan mengeksekusi semua anak-anak di dalam. Jika aku membiarkan para zombie itu menyerbu masuk dan membunuhnya, semua anak-anak di dalam sana akan mati. Bajingan itu bahkan melakukan hal seperti ini. Yue Zong meliriknya dengan aneh, dia tidak menyangka wanita ini begitu baik hati. Itu benar-benar langka di dunia ini. Liu Yuemei menatap Yue Zong dengan tatapan tegas, syarat agar aku bergabung denganmu adalah ini, kau harus mengirim orang untuk mengurus wanita-wanita ini, dan membantuku mengalahkan Wei Xian, menyelamatkan anak-anak dari tangannya. Yue Zong menjawab, baiklah. Bahkan jika kau tidak membesarkannya, aku akan mengirim orang untuk mengurus wanita-wanita ini dan membunuh bajingan Wei Xian itu. Itulah yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin. Aku tidak ingin memanfaatkanmu. Apakah kau ingin mengajukan satu syarat lagi untuk dirimu sendiri? Dia menatap Yue Zong dengan agak terkejut, dan mendesah sebelum menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Selama kau memenuhi syarat-syarat itu lebih dari cukup bagiku. Yue Zong menjawab, bawa aku ke Wei Xian. Di bawah pimpinannya, Yue Zong tiba di pusat kota, di mana sejumlah tembok berdiri tinggi dan menjulang, mengelilingi beberapa bangunan yang menjulang tinggi di luar gerbang besar, ada beberapa kamera keamanan yang berputar sesekali, mengamati sekeliling. Sisa pangkalan itu diselimuti kegelapan, namun, beberapa bangunan masih menyala. Ini adalah inti dari kota bawah tanah, dan di sekitarnya ada banyak zombie yang berpatroli tanpa henti. Liu Yuemei menatap pangkalan itu dengan kebencian yang tak tersamar, itu di sini. Wei Xian si bajingan itu ada di sini. Yue Zong melihat dan berkata, tidak bisakah kau mengendalikan zombie untuk membunuhnya? Tidak terlalu sulit bagi pemburu tipe 2 untuk menerobos masuk. Pemburu tipe 2 adalah predator alami jika diserang oleh mereka dalam kegelapan, bahkan seorang evolver level 60 akan binasa. Seseorang sekuat Yue Zong hampir jatuh pada penyergapan terus-menerus sebelumnya. Liu Yuemei ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan kekurangan kekuatannya. Aku bisa mengendalikan para zombie untuk berkumpul dan memberi mereka beberapa perintah sederhana. Namun, aku tidak bisa memerintahkan mereka untuk membunuh musuh di luar jangkauan penglihatanku. Jika tidak, mereka akan lepas kendali dan menyerang sesuai naluri mereka. Yue Zong mengangguk dan mengaktifkan Stealth Orde kedua miliknya, menghilang ke dalam kegelapan malam, jadi begitu. Cari tahu posisinya. Liu Yuemei menyaksikan dengan kaget saat Yue Zong menghilang tepat di depan matanya. Dia mengatur emosinya lalu mengendalikan dua L3 di sampingnya untuk datang tepat di depan markas. Salah satu zombie itu menekan tombol komunikasi di dekat gerbang. Suaranya terdengar, Wei Xian, aku tahu kau ada di dalam sana. Aku ingin melihatmu. Saat kata-katanya terdengar, sejumlah lampu terang bersinar ke arah posisinya. Pada saat yang sama, kamera keamanan di dekat gerbang berputar untuk mengunci posisinya. Setelah beberapa saat, sebuah gambar muncul di layar elektronik di dekat gerbang. Seorang pria botak dengan tubuh bagian atas telanjang, auranya tajam, dan otot-ototnya kekar, muncul. Ada dua gadis cantik telanjang dalam pelukannya, serta dua lainnya berlutut di tanah, menjilati kakinya. Pria ini persis Wei Xian. Dia menendang kedua wanita itu dengan kakinya, tubuhnya sedikit bergerak maju. Liu Yuemei, apakah kamu sudah memikirkannya? Selama kamu bersedia menjadi wanitaku, kita berdua dapat meninggalkan tempat ini dengan kekuatan kita. Begitu kita naik ke atas, dengan kekuatan kita dapat membangun kerajaan yang kuat. Pada saat itu, kita adalah hukum, kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Semua orang harus merendahkan diri di kaki kita. Liu Yuemei menoleh ke belakang dengan jijik,
tatapannya sedingin es. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menjadi wanitamu. Kali ini, aku di sini untuk membahas kesepakatan denganmu. Bebaskan anak-anak, dan aku akan mengendalikan zombie agar kamu bisa pergi. Wei Xian tertawa terbahak-bahak, Nona Liu, apakah Anda menganggap saya bodoh? Jika saya menyerahkan anak-anak itu kepada Anda, tidakkah Anda akan mengendalikan para zombie untuk membunuh saya setelahnya? Wei Xian melambaikan tangannya, menarik seorang anak laki-laki telanjang yang hanya tinggal kulit dan tulang tepat di depannya. Lupakan saja, karena Anda sangat menyedihkan, saya akan membiarkan Anda makan beberapa makanan pembuka. Dapatkan 200 jin makanan sebagai ganti anak laki-laki ini. Liu Yuemei melihat keadaan anak laki-laki itu dan meledak dalam kemarahan, dasar binatang sialan. Anda berani memarahi saya, tentu, mari kita lihat apakah ini memberi Anda pelajaran. Mata Wei Xian bersinar dengan tatapan kejam, mengangkat pistol di tangannya ke arah kepala anak laki-laki itu dan dia tertawa terbahak-bahak. Anak laki-laki itu segera berteriak kaget dan takut, ingus dan air matanya mengalir di wajahnya. Tubuhnya yang kurus juga mulai gemetar tak terkendali. Tidak, jangan bunuh aku tidak ingin mati. Peng, setelah suara tembakan keras, sebuah lubang peluru muncul di kepala anak laki-laki itu, saat ia terkulai tak bernyawa ke tanah. Melihat ini, 4 wanita cantik telanjang itu berlutut di tanah dan gemetar juga, tidak berani mengangkat kepala mereka. Mereka takut memusuhi iblis ini. Karena telah terperangkap di kota bawah tanah ini untuk waktu yang lama, dengan ketidakpastian dan ketakutan terhadap masa depan, Wei Xian didorong ke ambang kegilaan. Dari waktu ke waktu, ia hanya akan membunuh, dan para wanita ini tidak berani membuatnya marah. Mata Liu Yuemei menyala dengan amarah saat tubuhnya gemetar karena amarah juga. Namun, dia tidak berdaya. Dia mungkin memiliki keterampilan gila dalam mengendalikan zombie, tetapi keterampilan itu juga memiliki batasnya. Kemampuan bertarung pribadinya saat ini sedikit di atas orang biasa. Dia bukan tandingan Wei Xian. Wei Xian melambaikan tangannya dan anak laki-laki berusia 15 tahun lainnya diseret tepat di depannya. Dia terkekeh pada Liu Yuemei, Nona Liu. Anda baru saja menyebabkan kematian sandera penting. Sekarang saya ingin 600 jin ransum. Jika Anda membawanya, anak ini milik Anda. Tentu saja, jika Anda tidak dapat melakukannya dalam 3 hari, saya akan memakannya. Sudah lebih dari setahun sejak kiamat dimulai, dan meskipun tidak ada kekurangan makanan di pusat pangkalan, penduduknya telah menghabiskan cukup banyak makanan. Ada kekhawatiran akan kekurangan makanan di sekitar. Untuk menghemat makanan, Wei Xian telah membiarkan bawahannya melakukan kanibalisme. Liu Yuemei menggertakkan giginya dengan kebencian, saya mengerti. Saya akan membawa 600 jin makanan untuk ditukar dengannya dalam 3 hari. Sebaiknya Anda tidak membunuh orang lain. Wei Xian menjawab dengan acuh tak acuh, saya membunuh siapapun yang ingin saya bunuh. Apa urusan Anda? Namun, jika Anda membawa makanan dalam 3 hari, saya dapat berjanji untuk tidak menyentuhnya. Liu Yuemei menatapnya tajam, sebelum berbalik untuk pergi. Melihat kepergiannya, lampu-lampu padam dan layar elektronik meredup. Kamera pengintai lainnya berputar ke tempat lain. Yue Zong muncul dari kegelapan, di mana dia? Liu Yuemei menunjuk ke bangunan tertinggi di dalam pangkalan, bangunan di sana. Aula tingkat 7. Dia pasti sedang terlibat masalah dengan bawahannya. Yue Zong menoleh untuk melihat bangunan itu, dan tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan malam lagi. Dinding yang mengelilingi pusat kota tingginya sekitar 4 meter. Yue Zong melompat dengan ringan dan melompat dengan mudah. Ketika dia mendarat, dia langsung melesat ke gedung setinggi 7 lantai itu. Ketika dia melewati bagian tengah, dia bisa melihat banyak tulang dan mayat manusia berserakan di mana-mana. Itu seperti neraka. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Yue Zong telah tiba di gedung itu, yang kebetulan merupakan satu-satunya yang menyala. Dia mengulurkan tangannya dan sehelai sutra melesat keluar dari cincinnya. Sutra itu menariknya ke atap gedung dan dia menggunakan api iblisnya melalui ujung jarinya untuk melelehkan kaca jendela. Dia kemudian memasuki ruangan itu tanpa banyak kesulitan. Ketika dia memasuki ruangan itu, dia melihat banyak gadis kecil tanpa sehelai pakaian pun dikurung dalam kandang seperti binatang. Sebagian besar dari mereka memiliki ekspresi kosong bahkan setelah melihat Yue Zong tiba-tiba muncul. Beberapa dari mereka menutup mulut mereka dengan ekspresi gembira dan takut pada saat yang sama.
Mereka berharap ada pahlawan yang datang menyelamatkan mereka, tetapi harapan mereka telah pupus berkali-kali. Mereka sudah kehilangan harapan. Binatang buas ini. Yue Zong melihat keadaan gadis-gadis ini dan matanya berkilat marah. Seorang gadis kecil berusia 12 tahun datang ke depan kandangnya, kulitnya putih bersih dan kalung di lehernya, sambil menatap Yue Zong penuh harap. Paman, apakah kamu di sini untuk menyelamatkan kami? Dia menatapnya dan menjawab, benar sekali, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Di mana Ola? Gadis kecil itu dengan cepat menjawab, ada di sebelah kiri setelah kamu keluar dari sini. Paman, kamu harus berhati-hati, Wei Xian adalah seorang evolver. Atribut utamanya adalah kecepatan. Dia juga memiliki 3 ahli evolver bersamanya. Salah satunya bernama Zhang Erdan, dia bisa berubah menjadi manusia serigala. Yang lainnya bernama Liu Hong, dia bisa mengendalikan rambutnya, dan yang terakhir bernama Su Wei, dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Tepat pada saat ini, seorang gadis telanjang lain memiliki kilatan aneh di matanya saat dia berteriak keras, musuh. Ah, musuh, Bos Wei Xian, seseorang di sini untuk membunuhmu. Kamu harus berhati-hati. Gadis cantik yang telah menasihati Yue Zong menatap ke arah sesama tawanannya dengan tak percaya. Zhang Li, kamu. Ada tatapan berbisa dan sombong di mata Zhang Li, Bos Wei Xian. Lu Rong telah mengkhianatimu. Dia telah mengungkapkan informasi tentangmu. Lu Rong, begitu Bos Wei Xian datang nanti, kau akan mati. Aku benci orang sepertimu. Kali ini, Bos Wei Xian akan mengubahmu menjadi jalang. Haha, haha. Zhang Li menjadi gila di bawah siksaan dan penghinaan dari Wei Xian dan anak buahnya, dan kecemburuan dan kebenciannya diproyeksikan kepada mereka yang belum dilukai. Dia hanya ingin mendapatkan cinta Wei Xian, dan mendapatkan posisi yang lebih baik. Peng, setelah tembakan, Zhang Li memiliki lubang peluru di tengah alisnya, darah segar mengalir turun. Wajahnya masih terdistorsi dalam tampilan sombong. Yue Zong menatap mayat itu dengan tatapan dingin, sungguh merusak pemandangan. Ketika gadis-gadis lainnya melihat bagaimana Yue Zong menghabisi Zhang Li tanpa ragu, hati mereka menjadi dingin. Bahkan Lu Rong, yang telah mendekati Yue Zong untuk membantu, merasa takut dan mundur beberapa langkah. Jika pria di depannya ini bisa membunuh tanpa berkedip, dia bukanlah orang yang penyayang. Yue Zong menatap mereka dan berbicara dengan suara yang tampaknya hampa, Saka, lindungi mereka. Setelah itu, Yue Zong menghilang dari ruangan. Sekarang, karena teriakan Zhang Li, seluruh gedung telah membunyikan alarm. Bawahan Wei Xian mulai bergerak, dan Yue Zong belum meninggalkan ruangan jauh ketika dia melihat 4 militan yang menenteng senjata. Keempatnya menyerang Yue Zong saat mereka melihatnya. Namun, Yue Zong menghilang tepat di depan mata mereka, muncul kembali di belakang mereka. Pada saat berikutnya, tubuh para militan terbelah, karena sejumlah besar darah berceceran di mana-mana, memenuhi lorong. Orang normal sama sekali tidak dapat menangkap gerakan Yue Zong. Bahkan bagi para evolver, selain mereka yang berlevel tinggi, sangat sedikit yang dapat menahan serangan dari Yue Zong. Dengan beberapa tebasan pedangnya, pintu besar menuju aula itu terbelah. Yue Zong menendangnya dan menyerbu masuk ke ruangan itu. Ia menemukan bahwa 3 pria telanjang, dikelilingi oleh lebih dari 20 wanita telanjang. Bahkan, masih ada seorang pria yang asyik meniduri wanita lain. Ada bau seks dan kotoran yang kuat di aula itu. Wei Xian menatap Yue Zong dan tersenyum penuh penghargaan, kau pasti pembunuhnya. Benar-benar pemberani ya, aku Wei Xian, pemimpin markas ini. Aku mengagumimu, bagaimana kalau bekerja untukku? Selama kau setuju, para wanita di sini adalah milikmu untuk dipermainkan. Jika kau suka perawan, aku punya beberapa yang disimpan. Aku bahkan punya beberapa hewan peliharaan yang belum dewasa tergeletak di sekitar. Selama kau bergabung denganku, mainan-mainan itu akan menjadi milikmu. Dalam kiamat ini, tidak ada bentuk hiburan apapun. Karena Wei Xian dan yang lainnya terjebak di sini, satu-satunya bentuk kesenangan yang mereka miliki adalah mempermainkan para wanita. Dia telah memanfaatkan mereka untuk menarik Zhang Erdan, Liu Hong, dan Su Wei. Meskipun Liu Hong sendiri adalah seorang wanita, dia adalah seorang lesbian yang berpenampilan biasa. Sebelum kiamat, dia tidak diterima, jadi, dia mencoba untuk menekan dirinya sendiri. Setelah dunia berubah, setelah memperoleh sedikit kekuatan, dia mulai menuruti keinginannya. Tatapan Yue Zong dingin saat dia menatap Wei Xian,
mengeluarkan stingernya dan segera menembak, sampah manusia. Pergilah ke neraka, Peng. Dengan satu tembakan, sebelum Wei Xian bahkan sempat menyelesaikan kata-katanya, otaknya telah hancur berkeping-keping, saat materi merah dan putih berceceran di seluruh wanita di bawahnya. Zhang Erdan yang telanjang melihat kematian Wei Xian dan dia meraung marah, memicu transformasi manusia serigalanya, sialan. Beraninya kau membunuh Bos Wei. Aku akan membalasnya, Peng. Stinger berbunyi sekali lagi, dan Zhang Erdan yang baru saja berubah itu jatuh ke lantai dengan lubang peluru di kepala serigalanya. Wei Xian dan Zhang Erdan seperti makhluk yang tak terkalahkan bagi orang-orang biasa di kota bawah tanah, tetapi bagi Yue Zong, mereka hanyalah sampah. Setiap evolver elit di bawahnya dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Ketika para wanita telanjang di tanah melihat betapa mudahnya dua iblis dalam hidup mereka dibunuh oleh Yue Zong, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah Yue Zong mengalahkan Wei Xian dan Zhang Erdan, dia mendapati Liu Hong dan Su Wei masing-masing menggoyangkan wanita mereka sendiri dengan penuh semangat. Mengenai kejadian yang baru saja terjadi, mereka tampaknya tidak menyadarinya. Yue Zong melihat meja kaca yang dipenuhi bubuk putih dan dia mengerutkan kening dalam-dalam. Sambil mencabut pisau gergaji gigi buaya miliknya, dia menebas ke arah dua evolver yang menghirup kokain. Dengan sekejap mata, kepala mereka jatuh ke tanah, darah segar menyembur kemana-mana. Para wanita telanjang itu tampaknya sudah terbiasa dengan pemandangan kematian, meskipun mereka takut, mereka tidak berteriak seperti kebanyakan orang normal. Yue Zong melihat sekeliling dan berkata dengan datar, "Aku butuh seseorang yang mengenal tempat ini untuk menuntunku. Aku ingin menyelamatkan semua orang dari sini. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk berdiri, aku akan memastikan keselamatannya, dan aku berjanji, dia tidak hanya akan hidup bermartabat mulai sekarang, selama aku masih hidup, dia tidak akan kekurangan makanan dan pakaian." Ada lebih dari 20 wanita cantik telanjang di sekitar, dan pemandangan seperti itu lebih dari cukup untuk membuat pria berdarah panas pusing. Namun, Yue Zong adalah seseorang yang memiliki banyak wanita cantik, dan wanita-wanita ini tidak cukup untuk menggoyahkan tekadnya. Seorang wanita berkacamata dengan kulit putih dan berpakaian rendah hitam, sikapnya menawan dan elegan, berdiri sambil menatap lurus ke arah Yue Zong. "Namaku Zhang Ya, aku dulunya adalah pengawas di pangkalan satelit ini. Aku mengenal seluruh tempat ini, izinkan aku menjadi pemandumu." Zhang Ya tahu untuk meraih kesempatan saat melihatnya. Dia melihat betapa santainya Yue Zong mengurus keempat evolver itu dan tahu dia harus menggunakan semua yang dia miliki untuk bertahan pada pria ini. Bahkan jika dia harus menyerahkan tubuhnya, dia tidak peduli, bagaimanapun juga, dia telah dipermalukan sebelumnya. "Jangan bergerak." Tepat pada saat ini, selusin militan datang menyerbu, mengarahkan senjata mereka ke Yue Zong. Banyak dari mereka melihat wanita telanjang itu dan mata mereka bersinar dengan nafsu. Sebagai bawahan Wei Xian, mereka juga bisa bermain dengan wanita. Hanya saja wanita yang mereka miliki sangat berbeda dari wanita yang Wei Xian dan para evolvernya simpan untuk diri mereka sendiri. Karena itu, para prajurit menjadi lamban. "Mati!" Yue Zong menunjuk ke arah para prajurit itu, saat selusin bola api iblis muncul dan terbang tepat ke arah kepala mereka, meledak saat bersentuhan. Zhang Ya melihat betapa mudahnya Yue Zong membunuh para prajurit itu dan matanya berkilat kaget, kuat. Lagi pula, bahkan bagi Wei Xian yang sebelumnya menjadi pasukan khusus, untuk membunuh beberapa prajurit, dia masih harus mengerahkan cukup banyak kekuatan dan usaha. Sedangkan Yue Zong, dia baru saja membunuh lusinan dalam sekejap mata. Itulah perbedaan yang sangat besar. Yue Zong kemudian melemparkan senapan serbu ke Zhang Ya dan berkata, "Ayo, bawa aku ke yang lain." Dia memegangnya erat-erat dan menjawab, "Ya, di dunia ini, hanya ada martabat dengan kekuatan. Ini, Zhang Ya telah mempelajarinya dengan tubuhnya." Dia mengikutinya dari dekat, dan para wanita lainnya merasa menyesal, tidak mengambil kesempatan untuk berdiri lebih awal. Di dalam pangkalan, tidak ada seorang pun yang dapat melawan Yue Zong. Setiap prajurit yang muncul langsung dikeluarkan. Para penyintas yang dikurung di berbagai ruangan dibebaskan satu persatu. Selain para preman bayaran Wei Xian, ada sekitar 250 orang yang tersisa di gedung itu. Kebanyakan dari mereka adalah wanita, dan hanya 30 orang yang laki-laki. Sisanya adalah para premannya atau telah dibunuh dan dimakan. Wei Xian telah menyingkirkan orang-orang yang tidak dibutuhkannya selain bawahannya.
Alasan mengapa 30 orang itu selamat adalah karena mereka adalah para ahli dalam mengoperasikan satelit. Wei Xian tahu bahwa pangkalan itu adalah harta yang berharga, dan dengan demikian, mereka tetap hidup. Yue Zong bertanya kepada seorang pria yang matanya bengkak, tubuhnya kurus kering, seolah-olah angin dapat meniupnya. Song Ben, kapan kita bisa mengendalikan satelit? Song Ben adalah salah satu manajer tingkat tinggi di pangkalan itu, dan merupakan seorang ahli teknis di bidang satelit. Song Ben menjawab, pemimpin, selama kita punya cukup tenaga, dan pangkalan kembali beroperasi, aku bisa menguasainya dalam waktu 3 hari. Ketika Yue Zong mendengar itu, matanya berbinar gembira, hebat. Kali ini, dia datang untuk mendapatkan satelit. Dia tidak perlu khawatir tentang energi karena dia bisa dengan mudah mengatur pemindahan tenaga dari kota Zhangkou. Bahkan jika dia tidak punya jaringan listrik, dia bisa memanfaatkan bahan bakar untuk menghasilkan tenaga. Song Ben tampak ragu sebelum melanjutkan, pemimpin. Ada rahasia lain dari pangkalan ini. Yue Zong menjadi penasaran, oh, apa itu? Song Ben mengungkapkan rahasia itu dengan sungguh-sungguh, ada komputer pusat yang kuat di pangkalan, dengan kecerdasan buatan yang telah lengkap sebelum kiamat. Kami menyebutnya Mars 01. Alis Yue Zong terangkat saat dia bertanya dengan curiga, kecerdasan buatan. Song Ben menjawab, ya, seperti yang ditunjukkan oleh Red Queen dari Resident Evil. Sebenarnya, pangkalan satelit ini juga merupakan area eksperimen, yang dimaksudkan untuk menguji penggunaan kecerdasan buatan pada satelit. Mars nomor 1 memiliki kemampuan komputasi dan pemrosesan yang sangat besar. Jika Anda dapat memperolehnya, ia dapat memantau dan mengendalikan satelit untuk Anda 24/7.